Kastil Besi Hitam Bab 961, Ksatria Sejati. 3 hari segera berlalu, selama periode itu, semua ksatria manusia yang memasuki piramida memecahkan mutiara benda rahasia yang telah mereka pilih sepanjang waktu. Hanya beberapa ksatria yang berhasil menangkap gambar virtual dari benda rahasia tersebut dan memperbaiki mutiara dari benda rahasia mereka, kebanyakan dari mereka termasuk Zhang Angwo. Tetua Istana Tianlu sedang memilih target mereka berdasarkan pengalaman atau pembelajaran benda rahasia ilmiah yang aneh. Sedangkan untuk metode terakhir, kemungkinan mereka menemukan benda rahasia perak cukup rendah. Dalam tim pertapa pengangkat gunung, hanya 3 anggota yang pernah melihat gambar virtual benda rahasia berwarna perak, 2 di antaranya adalah pasangan, Lu Zongming dan Lin Huangxi, yang menemukan kait panjang cemerlang dengan cahaya dingin. Saat kail panjang diayunkan, udara di sekitarnya akan membeku dengan kerusakan dingin yang sangat kuat. Kait senjata yang panjang jarang ditemukan di antara barang-barang rahasia perak. Oleh karena itu sangat berharga. Orang lain yang menemukan benda rahasia perak adalah Zhao Yuxian, tetua klan-klan Zhao dari provinsi militer. Benda rahasia perak Zhao Yuxian adalah perisai. Jika Zhang Tai melihat perisai ini, dia pasti terkejut karena perisai itu sama dengan yang dia peroleh dari Jenderal Iblis. Tim klan Zhang dari Istana Tianlu hanya memperoleh 1 benda rahasia perak yang dihadiahkan oleh Zhang Tai kepada Zhang Suzhen. Akhirnya ditemukan oleh Zhang Suzhen dan kakak laki-lakinya Zhang Anxi setelah memecahkan 2 mutiara barang rahasia. Itu adalah pedang panjang, dibandingkan dengan kail panjang yang didapat oleh pasangan tersebut. Pedang panjang ini seperti mimpi karena secara otomatis dapat melepaskan 4 burung yang cemerlang dan kuat keluar dari kehampaan. Mengingat populasi tim monster Tuaki yang lebih sedikit, tidak satu pun dari mereka yang mendapatkan item rahasia perak selama 3 hari terakhir. Teman Zhang Tai, Gong Xiao, Zhou Sufan, Filton, Cecilia dan Bolam juga tidak mendapatkan apa-apa. Setelah memasuki Gunung Senjata selama 3 hari, tim yang beranggotakan hampir 30 orang hanya memperoleh total 3 item rahasia perak, kebanyakan dari mereka termasuk tetua Istana Tianlu kembali dengan sia-sia. Item rahasia perak sangat menarik bagi para ksatria karena sulit didapat. Setelah 3 hari, saat melihat pertempuran Ki Tornado dari tetua klan Zhang, semua ksatria manusia berkumpul di puncak-puncak utama Gunung Senjata dan terus mengawasi gerbang aula yang masih tertutup. Setelah istirahat selama 3 hari, pertapa pengangkat gunung telah memulihkan sedikit kekuatan fisik dan kekuatan bertarungnya, namun, wajahnya masih tampak dangkal seperti singa yang sakit. Pengebor jiwa berdarah sihir di nyali itu sangat berbahaya, yang kerusakannya tidak dapat dipulihkan hanya dalam 3-5 hari. Meskipun Lu Zongming, Lin Huangxi dan Zhao Yuxian tidak mau melakukan itu, mereka tetap mempersembahkan benda rahasia perak mereka untuk pemilihan pertapa pengangkat gunung. Ini adalah kesepakatan yang dicapai di antara mereka sebelum mereka bergabung dengan tim pertapa pengangkat gunung. Berdasarkan perjanjian, jika pertapa pengangkat gunung tidak mendapatkan perlengkapan teleportasi luar angkasa atau benda rahasia perak, dia berhak memilih salah satu dari benda rahasia perak yang diperoleh anggota timnya. Pada saat ini, tidak peduli benda rahasia perak siapa yang dipilih oleh pertapa pengangkat gunung. Anggota tim lainnya akan mempersembahkan banyak elemen tanah berharga atau harta lainnya untuk memulihkan kehilangan orang tersebut. Itu adalah metode yang relatif adil seperti membeli tiket masuk reruntuhan Hieron ini. Sebagai orang terkuat yang telah menghabiskan sebagian besar upayanya untuk timnya seperti mendapatkan kunci berbentuk berlian dan orang yang mengatur aktivitas ini. Pertapa pengangkat gunung menikmati keistimewaan dalam tim dimanapun dia berada. Jika ada benda rahasia berwarna perak di dalam mutiara benda rahasia, berkas cahaya berwarna-warni akan melesat ke langit saat lapisan terakhir mutiara benda rahasia itu pecah, menghadirkan fenomena abnormal, yang tidak akan pernah bisa ditutupi sama sekali. Oleh karena itu, di Weapons Mountain, siapapun yang mendapatkan rahasia perak akan langsung menarik banyak penonton. Mereka tidak dapat menutupi pesan bahwa mereka telah memperoleh benda rahasia perak sama sekali. Ketika Lu Zongming, Lin Huangxi, Zhao Yuxian, Zhang Suzhen dan Zhang Anxi mendapatkan barang rahasia perak mereka, banyak orang menontonnya dengan penampilan yang sangat kagum. Melihat Lu Zongming, Lin Huangxi, dan Zhao Yuxian mempersembahkan benda rahasia perak mereka kepada pertapa pengangkat gunung dan menunggu pertapa itu terpilih. Semua orang yang berada di puncak utama Gunung Senjata mengalihkan pandangan mereka ke wajah pertapa pengangkat gunung sambil menebak-nebak. Benda rahasia perak mana yang akan dipilih oleh pertapa pengangkat gunung? Kait panjang dan perisainya unik, satu untuk menyerang, yang lain untuk pertahanan. Sangat sulit bagi orang untuk menebak pilihannya. Hanya setelah melirik 2 benda rahasia berwarna perak itu, pertapa pengangkat gunung menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan ekspresi kecewa, "Sekarang kamu sudah mendapatkannya, simpan saja. Karena hidupku telah diselamatkan oleh saudara Cui Li mempertaruhkan nyawanya, kamu sudah membayar harga untuk memasuki reruntuhan Hieron. Aku ingin melepaskan hakku untuk membuat pilihan." Segera setelah pertapa pengangkat gunung menyelesaikan kata-katanya,
Yang lain yang hadir melemparkan pandangan kagum mereka ke pertapa pengangkat gunung saat mereka memanggilnya ke dalam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pertapa pengangkat gunung bisa bermurah hati dengan menyerahkan kesempatannya mendapatkan benda rahasia perak dengan cara yang begitu biasa. Lu Zongming, Lin Huangxi dan Zhao Yuxian membungkuk dalam-dalam ke arah pertapa pengangkat gunung pada saat yang bersamaan. Setelah menegakkan tubuh, Lu Zongming mengamati pertapa pengangkat gunung dan berkata dengan tatapan serius, "Saudara Cui Li juga menyelamatkan nyawa istriku. Aku sudah bernegosiasi dengan Huangxi. Jika pertapa pengangkat gunung tidak mengambil jalan panjang ini, kami akan memberikannya itu mengganggu Cui Li untuk memperluas ketulusan kami ketika saudara Cui Li meninggalkan Hieron. Lagi pula, benda rahasia perak tidak akan pernah bisa menandingi nyawa istriku." Setelah Lu Zongming mengucapkan kata-kata ini, dia bertukar pandang dengan Lin Huangxi sementara mata mereka mengandung cinta dan privasi yang kaya. Setelah saudara Cui keluar, dia akan menjadi penyelamat klan Zhao dari Istana Rindu di provinsi militer, jika dia membutuhkan bantuan kita. Klan Zhao kita tidak akan pernah mengatakan tidak bahkan dengan mempertaruhkan nyawa kita. Zhao Yuxian juga mengungkapkan pendiriannya dengan suara teredam. Tanpa Cui Li, Zhao Yuxian mungkin tidak akan bisa bertahan hidup kali ini, belum lagi untuk mendapatkan item rahasia perak. Oleh karena itu, sebagai tetua klan Zhao dari Istana Rindu di provinsi militer, keputusan Zhao Yuxian masuk akal. Pada saat ini, Zhang Angwo, tetua Istana Tianlu menghela nafas dalam hati. Ketika anggota Zhang mendapatkan benda rahasia perak, Zhang Suzhen memberitahunya tentang proses konflik antara Cui Li dan dia. Sejujurnya, jika Cui Li benar-benar ingin memperjuangkan benda rahasia perak ini dengan klan Zhang dari Istana Tianlu, klan Zhang pasti akan kalah dalam perselisihan lisan dimanapun mereka berada. Menjadi orang benar dan murah hati, Cui Li adalah pahlawan sejati. Sekarang semua orang sudah berkumpul di sini, saatnya kita meninggalkan Hieron. Sebaiknya kita menunggu Cui Li di luar Hieron. Zhang Angwo memberitahu yang lain dengan tenang. Penatua Angwo, mengapa tidak menunggu saudara Cui Li di sini? Ketika gerbang aula dibuka, Ksatria Iblis Bumi pasti tidak akan setuju jika saudara Cui meninggalkannya jika melihat begitu banyak orang berdiri di luar gerbang jika mereka terperosok dalam dilema. Jika demikian, saudara Cui akan menjadi dalam kesulitan. Karena itu, selain tidak berguna bagi saudara Cui di sini, kita bahkan akan menyebabkan masalah baginya. Zhang Angwo menjelaskan dengan sabar. Jika sesuatu terjadi dalam 3 hari dan saudara Cui Li telah menghancurkan bola kristal dan mati bersama dengan Ksatria Iblis Bumi, setelah beberapa jam, ketika waktu yang telah ditentukan tiba, Hieron akan ditutup sepenuhnya. Sekaligus, pada saat itu, kita harus mati di sini. Oleh karena itu, sebaiknya kita menunggu saudara Cui di luar Hieron. Jika saudara Cui dapat keluar dari sini dengan selamat, kita akan membicarakannya nanti. Sekarang mereka tidak berguna di sini dan mungkin membawa masalah pada Cui Li. Semua orang setuju dengan saran Zhang Angwo untuk pergi dari sini. Setelah mencapai kesepakatan, mereka semua turun gunung meninggalkan pewaris. Dibandingkan saat mereka datang ke sini, suhu di dalam piramida telah kembali normal. Para ksatria bisa bergerak bebas. Meski tidak bisa terbang, mereka tetap bergerak secepat sambaran petir. Hanya beberapa saat kemudian, mereka telah mencapai kaki gunung senjata dan melewati dataran dan kompleks istana. Saat mereka keluar dari sini, ketika mereka melewati lobi dengan 2 baris boneka pertempuran yang kuat, boneka pertempuran itu tidak bergerak. Oleh karena itu, mereka dapat melewati lobi dengan mudah. Setelah melewati lobi, mereka melangkah ke tangga spiral piramida dan segera mencapai puncak piramida sebelum keluar dari pintu masuk satu demi satu. Meskipun mereka baru memasuki piramida selama beberapa hari, kebanyakan dari mereka merasa telah berada di dalam piramida selama 100 tahun. Sebelum datang ke sini, tidak ada satupun dari mereka yang membayangkan bahwa perjalanan ini bisa begitu berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Selain dilacak oleh seorang ksatria iblis bumi, sungguh di luar imajinasi mereka bahwa monster Tuaki, pemimpin tim manusia adalah antek iblis. Saat mereka berpikir bahwa ksatria iblis bumi dan monster Tuaki bergandengan tangan untuk mengencangkannya di dalam, mereka merasa dingin di dalam. Setelah meninggalkan piramida, mereka semua hanya menunggu di pintu masuk piramida dan berharap melihat Cui Li berjalan keluar dari sana. Namun, setelah beberapa jam, ketika waktunya tiba, Cui Li tidak muncul. Namun, gerbang piramida tiba-tiba tertutup. Semua orang yang hadir mengubah penampilan mereka pada saat bersamaan. Segera setelah waktu yang ditentukan tiba, gerbang piramida ditutup tepat waktu. Bukankah itu berarti saudara Cui Li telah menghancurkan bola kristal dan mati bersama ksatria iblis bumi? Saudara Cui Li! Gong Xiao langsung meneteskan air matanya ketika dia melihat gerbang piramida ditutup dan mengingat saat-saat bersama Cui Li sejak dia berkenalan dengannya. Wajah pertapa pengangkat gunung menjadi pucat dan bibirnya bergetar. Meskipun dia ingin mengatakan sesuatu, dia tidak bisa. Mengepalkan tinjunya, seluruh tubuhnya gemetar. Lu Zongming dan Lin Huangxi menitikkan air mata pada saat bersamaan.
Zhang Angwo juga menghela nafas panjang. Mata Filton, Bolam dan Cecilia juga memerah. Meskipun mereka telah melihat banyak orang mati, kali ini berbeda karena Cui Li mengusulkan untuk mengorbankan dirinya demi nyawa orang lain. Cui Li adalah ksatria sejati dan paling berani dengan gelar ksatria. Filton meninju dadanya sendiri dengan mata merah saat dia memberi hormat militer ke arah gerbang piramida. Tiba-tiba, seseorang menangis saat dia bergegas menuju gerbang piramida dan dengan paksa menggedor gerbang piramida seperti orang gila. Tangisannya terdengar sangat memilukan. Itu sama menyayat hati seperti ratapan burung kukuk. Siapapun yang mendengarkannya pasti merasa sedih dan menitikkan air mata. Itu adalah adik perempuan Bai Suxian dari Zhang Tai. Dasar pria tak berperasaan. Bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Kamu telah menganiayaku 2 kali dan meninggalkanku sendirian. Bagaimana aku bisa hidup sejak saat itu? Kesedihan Bai Suxian berada di luar imajinasi semua orang. Mereka bahkan tidak tahu kapan Cui Li telah menaklukkan hati wanita ini. Meskipun gerbang Hieron telah ditutup, mereka masih memiliki sedikit harapan dan tetap berada di luar gerbang 1 hari lagi, berharap gerbang Hieron akan terbuka kembali. Hingga 1 hari kemudian sebelum badai jurang yang mengerikan menutup pulau terpencil ini di lautan sekali lagi, mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada Cui Li. Setelah meninggalkan laut magma dan menyaksikan badai jurang muncul kembali, mereka akhirnya melepaskan harapan terakhir mereka untuk melihat Cui Li keluar dari sana. Karena monster tua Qi memiliki 1 kunci gerbang Hieron, kuncinya akhirnya tertinggal di Hieron juga. Oleh karena itu, setelah gerbang Hieron ditutup, itu menandakan bahwa tidak ada orang lain yang akan memasukinya sejak saat itu. Saudara Gong, karena kamu kenal dengan saudara Cui, tahukah kamu apakah saudara Cui mempunyai sanak saudara di Provinsi Yongzhou? Jika dia punya, klan Zhang dari Istana Tianlu kita akan menjemput sanak saudaranya ke Istana Tianlu. Jika saudara Cui Li mempunyai keturunan, Istana Tianlu kami pasti akan memberikan instruksi serius kepada mereka. Zhang Angwo bertanya pada Gong Xiao saat dia melayang di atas laut magma dan menyaksikan badai jurang di seberang laut magma. Gong Xiao menggelengkan kepalanya, saudara Cui memberitahuku tentang keluarganya bahwa dia adalah satu-satunya anak di keluarganya. Dia belum menikah, selain itu, orang tuanya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Selain beberapa pelayan di rumah lamanya, dia tidak punya saudara lagi. Para ksatria manusia kemudian pergi dari sini satu demi satu, meninggalkan desahan. Sejak saat itu, nama Cui Li mulai menyebar ke benteng singa. Semua orang akan memuji Cui Li sebagai orang benar. Kastil Besi Hitam Bab 962, Pemulihan. Efek pemulihan yang kuat dari tubuh pemulihan awal ditambah dengan botol obat pemulihan medium yang diminum Zhang Tai sebelum tidur memungkinkan Zhang Tai menyelesaikan generasi somata dan pemulihan fungsi fisiknya. Ketika berada di kota Black Hot, Zhang Tai telah mengembangkan kebiasaan hidup hemat. Meskipun dia punya banyak botol obat pemulihan senior, karena lukanya dapat disembuhkan dengan obat pemulihan sedang dan badan pemulihan awal, Zhang Tai hanya meminum 1 botol obat pemulihan sedang, bukan yang senior. Sedangkan bagi seorang ksatria, sebotol obat pemulihan senior bukanlah masalah besar. Namun, Zhang Tai tahu bahwa sebotol obat pemulihan senior mungkin bisa menyelamatkan 1 nyawa manusia lagi. Dia masih ingat bahwa Nenek Teresa mengeluarkan sebuah botol berisi obat serbaguna yang paling berharga dari sebuah kotak yang terawat baik dengan tatapan serius dan mengoleskannya ke luka-lukanya di panti asuhan kota Black Hot. Kebajikan tak ternilai harganya Nenek Teresa memberitahunya saat itu. Aku ingin tahu tentang situasi anak-anak kecil di panti asuhan dan Nenek Teresa saat ini. Mungkin pemikiran ini selalu tersembunyi dalam benaknya. Zhang Tai yang sudah lama tidak bermimpi tentang Nenek Teresa dan anak-anak di panti asuhan sekali lagi. Dalam mimpinya, payudara Nenek Teresa masih selembut dan hangat, membuatnya tenang. Setelah itu, kebakaran terjadi di panti asuhan sementara sejumlah pejuang iblis muncul dalam kegelapan dan menyerang Nenek Teresa dengan tangan kosong dan anak-anak kecil yang matanya akan bersinar saat melihat sup nasi. Zhang Tai kemudian terbangun. Itu hanya mimpi. Zhang Tai mengungkapkan senyuman mengejek diri sendiri sebelum bangkit. Di kamar tidur pohon istana, semuanya sangat istimewa. Segala sesuatu di kamar tidur ini tumbuh dari pohon istana secara alami selain jam meja dan tempat tidur. Tempat tidur besar berbentuk cangkang, bak mandi berbentuk kulit kacang, pipa air yang tersembunyi di dinding, lemari berbentuk sarang lebah, dedaunan pohon yang menutupi jendela seperti tirai. Segala sesuatu di dalamnya alami dan seperti dongeng. Setiap anak yang tinggal di dalam akan sangat senang. Ketika dia mengingat ketiga putranya, Zhang Tai merasa sedikit tertekan. Setelah itu, dia memotong pemikiran-pemikiran yang tidak relevan dengan lingkungan saat ini. Karena bersemangat, dia pergi untuk membersihkan dirinya di kamar kecil. Setelah itu, dia memperlihatkan senyuman pada sosok tinggi dan tegap di cermin. Dia kemudian menjalankan energi spiritualnya untuk memulihkan tampilan aslinya dengan suara retakan yang terus-menerus.
Jika seseorang melihat pemandangan ini, dia harus membuka mulutnya lebar-lebar karena takjub karena dia mengira dia telah bertemu dengan roh aneh. Karena itu benar-benar di luar jangkauan skill penyamaran. Itu adalah transformasi total dari satu orang ke orang lain. Sebelum meninggalkan kamar tidur, Zhang Tai melirik jam meja lagi dan tahu bahwa ksatria manusia lainnya sudah pasti telah meninggalkan piramida ini. Zhang Tai tidur selama hampir 2 hari. Ketika dia terbangun, luka-lukanya telah lama pulih sementara energi spiritualnya pulih ke kondisi terbaiknya. Mungkin mereka mengira aku sudah mati. Saya akan menjelaskannya kepada mereka di masa depan jika ada kesempatan. Zhang Tai segera mengatur pikirannya. Dewa Tuhan. Saat Zhang Tai keluar dari kamar tidurnya, kedua gadis yang berdiri di luar kamar tidurnya telah menundukkan kepala dan berlutut di tanah dengan cara yang paling megah. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Setelah Zhang Tai kembali, Heller memperhatikan semua anak muda di pohon istana. Oleh karena itu, kamar tidur Zhang Tai akan dilayani sepanjang waktu. Saat melihat Zhang Tai, kedua gadis yang memperlakukannya sebagai dewa gemetar karena kegembiraan meskipun mereka berlutut di tanah. Menyentuh kepalanya yang botak, sejujurnya, Zhang Tai benar-benar tidak terbiasa dengan etika yang begitu megah. Dia merasa tidak nyaman seolah-olah banyak semut merayap di tubuhnya. Tidak perlu berlutut ketika kamu melihatku di masa depan. Kedua gadis itu mengangkat kepala dan melirik Zhang Tai. Mereka kemudian buru-buru menundukkan kepala dengan tergesa-gesa, salah satu dari mereka sangat ketakutan sehingga dia bahkan menangis, Dewa Tuhan. Dewa Tuhan, apakah Anda akan meninggalkan kami dan menghilangkan keyakinan kami? Zhang Tai membuka mulutnya lebar-lebar karena dia tidak tahu harus berkata apa. Karena dia tidak punya pengalaman memuja dewa, oleh karena itu, dia tidak dapat merasakan betapa terkejutnya para jamaah dan orang-orang beriman ketika dewa memberitahu mereka tentang hal ini. Selain itu, Zhang Tai merasa sangat malu dan tidak nyaman dengan sebutan Dewa Tuhan. Jika dia benar-benar dewa, bagaimana mungkin dia masih diinginkan dan tidak bisa kembali ke rumahnya sampai sekarang? Apakah ada dewa yang lebih menyedihkan dari dia? Dewa-dewa berarti kamu hanya perlu berlutut di depannya dengan satu lutut mulai sekarang. Hanya pendeta yang disetujui oleh dewa-dewa dan ingin mengorbankan hidup mereka kepada dewa-dewa yang memenuhi syarat untuk berlutut di tanah yang diciptakan oleh dewa-dewa. Dewa-dewa di depan dewa-dewa sehingga hati mereka bisa tetap dekat dengan dewa-dewa. Adapun etiket tingkat tinggi di mana orang harus meletakkan kepala, tangan, kaki, dan dada mereka ke tanah. Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk melakukan itu di depan dewa-dewa sampai sekarang. Heller menyelesaikan masalah Zhang Tai pada saat kritis. Segera setelah mereka mendengar penjelasan Heller, kedua gadis itu buru-buru berlutut di tanah dengan satu lutut. Zhang Tai kemudian menghela nafas dalam hati dan tidak menjelaskan lebih jauh. Apa itu bakat? Heller itu? Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa sikap rendah hati seperti itu kepada orang lain bisa menunjukkan status tertingginya melalui penjelasan Heller. Semakin rendah hati mereka di hadapannya, semakin tinggi status mereka. Benar-benar cuci otak. Heller menjalin tangannya dan menyuruh kedua gadis yang kebingungan itu pergi. Dia kemudian membawa Zhang Tai ke ruang makan untuk sarapan. Di perjalanan, Zhang Tai bertanya kepada Heller dengan ragu-ragu, apakah ini agak berlebihan? Semua perilaku manusia tidak ada yang baik atau buruk. Perilaku menyentuh lutut dengan tanah tidaklah mulia dan tidak pula rendah hati. Orang merasa mulia atau rendah hati karena pendapatnya sendiri. Di dunia ini, hal yang paling munafik dan tidak dapat dipercaya adalah pendapat dan pengakuan orang-orang. Kami merasa konyol jika seorang pria mengenakan rok sekarang, suatu hari nanti, jika iblis mendominasi manusia, untuk mengejek dan membodohi manusia. Mereka mungkin akan memerintahkan semua pria di negara-negara yang dikuasai olehnya. Asosiasi Mata Tiga mengenakan rok tanpa celana dalam. Setelah ratusan tahun kemudian, laki-laki yang dikuasai oleh setan dan asosiasi Mata Tiga akan merasa bahwa adalah mulia dan tradisional bagi pria untuk mengenakan rok tanpa celana dalam. Maukah kamu mengatakan hal itu? Orang-orang itu tidak cocok memakai rok? Zhang Tai terdiam mendengar jawaban Heller. Zhang Tai tahu bahwa dia tidak pernah fasih seperti Heller. Setelah sekelompok anak muda ini pergi, beritahu penduduk itu untuk tidak mengirim lebih banyak orang ke sini. Saya ingin pohon istana menjadi sedikit lebih tenang. Zhang Tai menghela nafas, dipuja oleh orang-orang ini seperti dewa, aku hampir merasa sedikit gila. Setiap kali aku melihat mereka ketika aku kembali, aku akan merasa tidak nyaman. Sebelumnya, Zhang Tai ingin para penduduk mengirim anak-anak muda ke sini untuk menimba ilmu, namun dia meremehkan pengaruhnya di antara orang-orang itu dan melebih-lebihkan kemampuan beradaptasinya. Seseorang akan merasa lucu dipuja sebagai dewa oleh manusia, namun, Zhang Tai sama sekali tidak menganggapnya lucu. Castle of Black Iron seharusnya menjadi tempat dia bersantai, padahal, dia menjadi intens di dalamnya. Terserah kamu, Tuan Kastil. Heller menjawab dengan hormat, namun, sekarang setelah Raja Kastil kembali,
aku sudah mengatur anak-anak muda itu untuk menemuimu setelah kamu selesai sarapan. Temui saja aku, ya. Selama Raja Kastil bertemu dengan anak-anak muda itu di lobi pohon istana, kamu akan memuaskan harapan terbesar mereka di Gunung Abadi. Apakah aku perlu mengatakan sesuatu? Itu tergantung padamu. Sarapan Zhang Tai sangat lezat, yang mencakup lebih dari 10 jenis buah-buahan, berbagai makanan, dan kue-kue. Makanan di Castle of Black Iron cukup enak. Aura di Castle of Black Iron sangat kaya. Tanah di dalamnya sangat subur dan bersih. Buah-buahan di dalam kastil besi hitam jauh lebih baik daripada buah-buahan di luar. Selain itu, beberapa buah dan makanan di dalamnya telah bermutasi dan terasa lebih enak. Oleh karena itu, Zhang Tai, setelah tidur selama 2 hari, menikmati makanan besar. Perlu disebutkan bahwa para penghuni kastil besi hitam adalah mereka yang menolak memakan daging manusia. Setelah menetap di kastil besi hitam, meskipun materi hidup mereka berangsur-angsur menjadi makmur, mereka masih merasa ingin muntah saat melihat daging karena pengalaman kelam di hutan berkabut. Oleh karena itu, selain gudang pohon istana yang berisi daging, tidak ada daging lain yang dapat ditemukan di kastil besi hitam. Memakan buah-buahan super lezat dan berbagai hasil seperti biji-bijian dan meminum aura mata air pegunungan yang manis dan jernih. Zhang Tai juga kehilangan minatnya pada daging setelah kembali ke Castle of Black Iron. Terutama tahu yang terbuat dari kacang-kacangan, aura mata air pegunungan, dan jamur di Gunung Abadi, yang jauh lebih lezat daripada daging apapun yang pernah dicicipi Zhang Tai. Zhang Tai memuji makanan ini. Setelah menikmati sarapan yang lezat, Zhang Tai bertemu dengan anak-anak muda itu. Saat melihat Zhang Tai, semua anak muda itu gemetar karena kegembiraan, pria atau wanita, beberapa dari mereka bahkan menangis. Namun, Zhang Tai merasa wajahnya kaku seperti fosil. Dia merasa malu tidak peduli apa yang dia katakan, oleh karena itu, dia hanya terdiam. Namun, di mata anak-anak muda itu, penampilan Zhang Tai mencerminkan keagungan dan misteri sebagai seorang dewa. Segera setelah anak-anak ini pergi dengan hormat, Edward dan Aziz mendorong sesuatu ke depan Zhang Tai seperti mempersembahkan harta karun. Saat melihat benda itu, Zhang Tai membuka mulutnya lebar-lebar. Kastil Besi Hitam bab 963, kejutan besar. Tepatnya, Baron Iblis itu terikat pada banyak mesin. Sekilas, itu seperti kursi roda yang rumit, meja operasi atau fasilitas rekreasi di taman bermain. Anggota badan Baron Iblis dipasang pada penyangga logam yang dapat digerakkan, sesuatu seperti snaffle dimasukkan ke dalam mulutnya. Akibatnya, Baron Iblis tidak dapat berbicara. Saat melihat Zhang Tai, meskipun ia tidak dapat berbicara, ia membuka matanya lebar-lebar seperti melihat hantu. Hanya setelah melirik Baron Iblis itu, Zhang Tai tahu apa yang dipikirkannya. Baron Iblis pasti memiliki banyak pertanyaan tentang ruang kastil besi hitam ini, orang-orang di samping Zhang Tai dan pohon istana yang menakjubkan. Saat ini, ia mungkin bertanya-tanya di mana benda itu berada, sudah berapa lama berlalu, dan mengapa benda itu jatuh ke tangan orang asing. Terserah, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan semua ini padanya. Setelah beberapa hari, saya akan membawanya ke aula untuk pengorbanan berdarah. Saya khawatir keadaan akan menjadi lebih sibuk saat itu. Zhang Tai telah memulihkan penampilan aslinya yang belum pernah dilihat oleh Baron Iblis sebelumnya. Melihat wajah aneh ini, Baron Iblis berjuang untuk beberapa saat seolah ingin mengatakan sesuatu, namun, Zhang Tai mengabaikannya. Castle Lord, apa pendapatmu tentang perangkat ini? Edward bertanya dengan semangat. Yang ini tidak buruk. Kelihatannya bagus. Tapi apakah ini agak rumit? Zhang Tai bertanya sambil mengusap wajahnya. Itu tidak rumit, tidak rumit. Lihat, Edward menjelaskan sambil berbicara kepada Zhang Tai. Saat Edward dengan santai menggerakkan lengan operasi di kursi roda, Baron Iblis itu tanpa sadar berdiri dengan bantuan kerangka logam dan penyangga logam. Edward terus mengoperasikannya, Baron Iblis kemudian mulai berjalan dengan dukungan bergerak. Baron Iblis mungkin tidak pernah membayangkan bahwa itu bisa dioperasikan dengan santai oleh manusia. Itu melemparkan pandangan tajam dan brutal ke arah Edward. Meski ingin berjuang, ia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Aku menamakan sistem ini sebagai kabin penjara semi-otomatis exoskeleton. Itu terbuat dari paduan yang sangat kuat. Bahkan seorang ksatria bumi dengan kekuatan tempur penuh tidak dapat merusaknya dalam waktu singkat. Karena sistem ini, ksatria iblis ini tidak akan berbahaya seperti miliknya. Kemampuan bertindak dilarang. Selain itu, ia dapat dipaksa bergerak dengan menggunakan kekuatan eksternal, yaitu melakukan olahraga. Kita juga dapat menyuruhnya melakukan berbagai postur untuk memenuhi tuntutan kita, seperti jongkok, duduk, atau berdiri. Dengan operasi Edward, Baron Iblis membuat berbagai postur seperti boneka. Beberapa postur bahkan lucu, membuat Zhang Tai terdiam. Ksatria Iblis Bumi yang begitu kejam berubah menjadi boneka di tangan Edward, Agan, dan Aziz. Betapa miskinnya. Namun, sekarang setelah jatuh ke tanganku, nasibnya buruk. Saya seharusnya tidak bersimpati dengan setan manapun.
Saya mengajukan ide kabin penjara semi-otomatis exoskeleton. Edward membuatnya di bawah pengawasan saya. Melalui gerakan yang tepat, binatang yang terluka ini akan menyembuhkan lukanya dan memulihkan fungsi fisiknya dengan kecepatan lebih cepat. Kita kadang-kadang bisa mendorongnya untuk menghirup udara segar. Demi pembiakan jangka panjang, Aziz buru-buru mengaku pantas untuk dirinya sendiri. Pembiakan, mendengar kata ini, Baron Iblis menjadi senang sekali lagi. Namun, itu tidak ada gunanya. Tidak buruk, tidak buruk. Zhang Tai harus memuji karya sempurna mereka. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa mereka bisa membuat instrumen tambahan untuk Baron Iblis ini. Meski rumit, namun sangat bermanfaat. Setelah mendengar penampilan Zhang Tai, wajah Edward dan Aziz berubah cerah karena filosofi hidup mereka adalah melayani Zhang Tai. Pernahkah kamu berpikir untuk mencegahnya melakukan bunuh diri dengan mematahkan meridian jantungnya sendiri? Zhang Tai mengajukan pertanyaan. Edward memperlihatkan senyuman yang menyenangkan saat dia menarik ujung bawah gaun Baron Iblis itu, memperlihatkan perut bagian bawahnya. Lihat, Tuan Kastil. Untuk menutupi pantat Baron Iblis, mereka mengenakan kain untuk Baron Iblis setelah mengutak-atik seluruh tubuhnya, yang merupakan satu-satunya hak yang dapat dinikmati Baron Iblis saat ini. Luka di dekat laut Qi di perut bagian bawah Baron Iblis yang ditembus oleh tombak pertempuran jurang 2 hari lalu telah disembuhkan. Selain itu, lukanya juga terkena tambalan logam. Ada sumbat di tambalannya seperti sumbat botol. Mereka melakukan operasi khusus untuk setan ini. Zhang Tai mendorong sumbat botol logam pada tambalan itu dan mendapati bahwa benda itu dapat digerakkan seperti piston mesin uap. Menakjubkan, itu sama dengan laut Qi di perut bagian bawah Baron Iblis yang selalu bocor. Oleh karena itu, ia tidak dapat memicu pertempuran Qi sama sekali. Tepatnya, struktur fisiknya telah hancur, menyebabkannya tidak dapat memicu pertempuran Qi untuk bunuh diri dengan menghancurkan meridian jantungnya sendiri. Laut Qi adalah struktur energi khusus. Seperti titik-titik gelombang di tubuh seseorang, laut Qi tidak dapat ditemukan secara fisiologis berdasarkan anatomi, namun, hal itu memang ada. Selain itu, ia melekat pada struktur fisiologis tertentu. Mirip dengan seseorang yang tidak akan pernah menyalakan titik-titik gelombangnya setelah tangannya dipotong. Jika perut bagian bawah seseorang tempat laut Qi berada ditembus, dia juga tidak dapat memicu pertempuran Qi yang terbentuk di laut Qi. Oleh karena itu, Ksatria Iblis Bumi benar-benar berubah menjadi boneka yang dipermainkan oleh orang lain. Di mana Agan? Agan sedang mempersiapkan sel eksklusif untuk orang ini di ruang bawah tanah pohon istana. Sel itu kokoh dan bisa membantunya pulih. Zhang Tai mengangguk, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan menggunakannya setelah beberapa hari. Kamu bisa mengambilnya sekarang. Ya, Tuan Kastil. Dengan ratapan dan kebencian Baron Iblis, Edward dan Aziz mendorongnya menjauh dari lobi pohon istana dengan gembira. Orang ini tidak melihat cahaya selama 2 hari. Kita harus mendorongnya keluar dari pohon istana untuk menghirup udara segar sehingga bisa pulih sedikit lebih cepat dan Castle Lord sebaiknya menggunakannya. Aziz memberitahu Edward sambil berjalan. Di mana? Bagaimana kalau di tepi kolam dekat air terjun kecil? Banyak cahaya tampak dan kelembapan di udara. Yang bermanfaat bagi Soma, apakah kita sedang berjalan-jalan dengan seekor anjing? Lagi pula, benda milik Castle Lord seharusnya sedikit lebih canggih daripada seekor anjing. Ketika mereka berbicara, mereka perlahan-lahan meninggalkan pandangan Zhang Tai. Melihat Edward dan Aziz pergi, Zhang Tai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia berjalan menuju pohon kecil itu. Pohon kecil itu dipenuhi berbagai buah-buahan. Ini adalah panen besar. Ketika monster tua Qi masih hidup, dia tidak menciptakan nilai apapun bagi Zhang Tai. Seluruh cakra bumi miliknya juga telah terbuang sia-sia. Namun, ketika dia meninggal, Zhang Tai melakukan panen besar-besaran. Selain buah garis keturunan yang paling berharga, ada juga buah kecemerlangan yang sangat cemerlang dan buah penilaian. Selain itu, buah penebusan rasa syukur berupa udang teluk dan kerang berbulu juga bergoyang di pohon kecil tersebut. Yang membuat Zhang Tai sedikit terkesima adalah 3 buah tebusan uang emas yang sudah lama tidak muncul. Hal ini menunjukkan bahwa Paul telah menemukan saluran untuk membeli uang emas. Sungguh kabar baik, tentu saja, selalu ada buah yang tidak bocor. Zhang Tai membutuhkan waktu hampir 1 minggu untuk mencerna buah-buahan ini. Buah kecemerlangan yang mengandung energi spiritual penuh dari monster tua Qi adalah tonik yang besar. Setelah meminumnya, energi spiritual Zhang Tai meningkat sebesar 30%. Setelah mengambil buah garis keturunan itu, Zhang Tai meningkatkan 1784 poin energi garis keturunan. Kematian seorang ksatria bumi benar-benar bisa memberinya pencapaian yang luar biasa. Zhang Tai ingat ketika dia membunuh ksatria bermata 3 itu secara tidak sengaja di teater operasi Selne, buah garis keturunan pertamanya hanya mengandung 361 titik energi garis keturunan. Kali ini, setelah membunuh seorang ksatria bumi, dia memperoleh poin energi garis keturunan 5 kali lebih banyak yang dapat digunakan untuk memicu garis keturunan leluhur.
Ini benar-benar membuat Zhang Tai gembira seolah-olah dia telah mengambil harta karun. Ada 3 buah penghakiman. Buah dari penilaiannya mengembangkan keterampilan bergerak super cepat Zhang Tai menjadi keterampilan bergerak cepat tingkat master. Dengan efek keterampilan bergerak cepat tingkat master, kecepatan terbang Zhang Tai meningkat sebesar 10%. Dengan hasil penilaian kedua, keterampilan bersembunyi Zhang Tai juga dipromosikan ke tingkat master. Dengan efek keterampilan bersembunyi tingkat master, Zhang Tai tidak hanya bisa menyembunyikan ki-nya dan mengintegrasikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya melalui mimikri, tetapi juga mengontrol properti dan intensitas ki-nya secara bebas dan menyeluruh. Selain itu, efek dari skill bersembunyi tingkat master tidak akan berkurang bahkan saat bergerak. Yang paling membuat Zhang Tai takjub adalah buah penghakiman ketiga, yang merupakan buah penghakiman yang benar-benar baru. Itu berisi keterampilan baru yang tidak pernah dibayangkan oleh Zhang Tai. Pemisahan cermin awal. Kastil besi hitam bab 964, memulai tungku pengorbanan berdarah sekali lagi. Dengan keterampilan pemisahan cermin awal, Zhang Tai bisa memiliki tubuh virtual dalam waktu singkat. Tentu saja, apa yang disebut pemisahan cermin bukanlah inkarnasi sebenarnya dari Sutra Hutan Belantara Agung. Itu adalah bayangan cermin yang memiliki beberapa ciri dari tubuh asli Zhang Tai. Yang disebut bayangan cermin itu seperti bayangan terbalik di cermin. Tentu saja, itu adalah penampakan palsu. Namun, penampilan palsu ini bisa memiliki beberapa kemampuan Zhang Tai dalam waktu singkat. Keterampilan rune Tuhan, keterampilan pemisahan cermin, level pendahuluan. Jumlah gambar cermin, kuantitas penyimpanan maksimal yang tersedia saat ini, sepertiga. Durasi bayangan cermin, 1 jam. Ciri-ciri bayangan cermin dalam 1 jam, bayangan cermin akan mempertahankan kecepatan benda aslinya. Selain itu, kekuatan tempur, vitalitas, dan kekuatan pertahanannya bisa mencapai LV10 dari tubuh aslinya. Namun, ia tidak dapat menggunakan keahlian khusus dari tubuh aslinya. Meskipun tubuh aslinya telah memicu garis keturunan abadi yang mengubah tubuh, ciri fisiknya mengacu pada ciri fisik tubuh aslinya. Ini adalah pengenalan keterampilan pemisahan cermin dalam pikiran Zhang Tai. Dari perkenalannya, Zhang Tai tahu bahwa apa yang disebut keterampilan pemisahan cermin bukanlah untuk pertempuran. Karena pembangkit tenaga listrik di level ksatria bisa mengabaikan kekuatan tempur petarung LV10. Efek terbesar dari keterampilan pemisahan cermin adalah dapat digunakan untuk memikat musuh Zhang Tai demi pelarian atau penyembunyian Zhang Tai pada saat kritis atau menggantikan Zhang Tai untuk melakukan sesuatu yang berbahaya di lingkungan tertentu. Dalam keadaan seperti itu, bayangan cermin jelas merupakan senjata tajam bagi Zhang Tai. Zhang Tai menjadi sangat gembira. Beberapa hari yang lalu, dia mengagumi kemampuan persembunyian dan pemisahan yang aneh dari ksatria iblis bumi. Yang membuat kedua ksatria manusia bumi itu kebingungan dan bahkan menyebabkan kerugian besar bagi Zhang Tai. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa menguasai keterampilan pemisahan cermin yang serupa. Sebaliknya, tidak diragukan lagi keterampilan pemisahan cerminnya jauh lebih maju daripada kemampuan Baron Iblis. Setelah mengambil buah-buahan ini, Zhang Tai meningkatkan potensi kekuatan tempurnya. Selain buah yang tidak bocor, buah penebusan, dan buah kecemerlangan, buah-buahan lain di pohon kecil itu akan langsung berpengaruh saat dimakan. Adapun buah garis keturunan, setelah meminumnya, Zhang Tai tidak memicu garis keturunan leluhurnya dengan 1784 poin energi garis keturunan untuk saat ini. Zhang Tai berpikir bahwa dia harus membuat rencana yang baik untuk memicu garis keturunan leluhurnya. Bagaimanapun, dia punya cukup waktu untuk melakukan itu. Tapi tidak sekarang, karena ada banyak hal yang harus dia tangani. Zhang Tai membutuhkan waktu 1 minggu untuk mencerna semua buah tersebut. Setelah itu, dia membutuhkan waktu 3 hari lagi untuk mengubah elemen tanah yang telah dia serap dari cakra tanah Baron Iblis menjadi bagian dari cakra bumi miliknya. Terakhir, 90% dari total elemen tanah cakra bumi Baron Iblis menyalakan 21 skala cakra tanah Zhang Tai. Jika semua elemen tanah dari cakra tanah Baron Iblis diserap oleh Zhang Tai, mereka dapat menyalakan 23 skala cakra tanah Zhang Tai lagi. Artinya, sutra Raja-Raja Zhang Tai membutuhkan elemen tanah 16 kali lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh metode budidaya ksatria iblis bumi. Zhang Tai membutuhkan waktu 10 hari untuk mencerna buah-buahan itu dan mengubah elemen tanah milik Baron Iblis itu. Pada hari ke-11, Zhang Tai meninggalkan Castle of Black setelah melakukan semua persiapan dan kembali ke Aula Hieron di piramida. Zhang Tai muncul kembali di aula bersama dengan bola kristal yang mengikutinya seperti hewan peliharaan di bawah kendali energi spiritualnya sebagai penguasa ilahi. Zhang Tai telah meninggalkan tempat ini selama 13 hari. Tungku pengorbanan berdarah telah ditutup secara otomatis. Aula itu tampak kosong dan sepi. Setelah melihat sekeliling aula, Zhang Tai tidak langsung membuka tungku pengorbanan berdarah, sebaliknya, dia menyentuh bola kristal untuk membuka gerbang dan memulihkan suhu dan aliran udara di dalam piramida.
Ketika dia meletakkan tangannya di atas bola kristal, dia tahu bahwa dialah satu-satunya yang ada di piramida. Semua yang lain telah pergi 10 hari yang lalu. Zhang Tai mencoba merasakan bulu-bulu yang menelusuri dan memastikan bahwa semua ksatria manusia telah meninggalkan pulau itu. Oleh karena itu, tempat ini menjadi sangat tenang. Laut magma pasti tertutup oleh badai jurang yang mengerikan. Bahkan para ksatria bumi akan mengalami kesulitan besar untuk memasukinya, belum lagi mereka yang lebih lemah. Mereka mungkin berpikir untuk binasa bersama Baron Iblis. Aku bertanya-tanya apakah kelompok Gong Xiao telah memperoleh sesuatu. Memikirkan hal ini, Zhang Tai dengan santai berjalan keluar dari gerbang aula. Berdiri di puncak utama Gunung Senjata, Zhang Tai memandangi pemandangan di bawah. Bagian tengah Gunung Senjata masih diselimuti kabut. Saat ini, untuk mengarang sebuah fenomena palsu bahwa dia telah binasa bersama dengan Baron Iblis, Zhang Tai telah memasukkan perintah ke piramida melalui bola kristal 3 hari kemudian. Gerbang Hieron akan ditutup, pada saat yang sama, suhu di dalam piramida perlahan-lahan akan turun hingga batas terendah sementara seluruh ruang piramida akan menjadi vakum. Zhang Tai khawatir masih ada seseorang yang bersembunyi di sini, oleh karena itu, dia memutuskan untuk menakut-nakuti mereka jika memang ada. 3 hari setelah dia menutup gerbang aula, suhu di dalam piramida turun secara tiba-tiba sementara pasokan udara berkurang. Bahkan para ksatria bumi tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, apalagi yang lain. Ketika Zhang Tai berjalan keluar dari gerbang aula, seluruh piramida secara bertahap pulih ke suhu normal sementara aliran udara yang cukup menyebabkan kabut dan awan bergulung di atas gunung senjata sekali lagi. Di antara awan dan kabut yang melonjak, Zhang Tai kadang-kadang bisa melihat cahaya warna-warni melintas, yang merupakan gambar virtual dari benda rahasia di gunung senjata. Menyaksikan pemandangan di bawah dan merasakan bahwa seluruh piramida telah memulihkan vitalitasnya, Zhang Tai merasa cukup menyenangkan. Cahaya warna-warni yang bersinar di tengah kabut dan awan membuat jantung Zhang Tai berdebar kencang, dan ia hampir tidak sabar untuk segera menyusul mereka. Namun, ketika dia ingat apa yang akan dia lakukan, Zhang Tai menyerah pada dorongan itu. Hari-hari mendatang akan panjang, saya akan punya banyak waktu untuk melakukan itu. Setelah berdiri di puncak utama selama beberapa saat, Zhang Tai kembali ke aula. Seperti yang dia lakukan terakhir kali, dia memulai tungku pengorbanan berdarah dengan menjatuhkan darahnya ke altar. Setelah itu, Zhang Tai menjalankan energi spiritualnya dan memindahkan Baron Iblis itu ke altar, sementara pejuang iblis terus-menerus muncul di aula dalam bentuk tim. Kastil Besi Hitam bab 965, kamu adalah beruang itu. Setelah muncul kembali di altar di aula, Baron Iblis merasa hampa selama beberapa detik. Tak lama setelah itu, ia menyadari bahwa ia telah berteleportasi dari satu ruang ke ruang lain, oleh karena itu, ia mulai kesulitan dan berputar di dalam kabin penjara semi-otomatis kerangka luar. Setelah laut Qi-nya rusak, ia tidak dapat memicu pertempuran Qi-nya. Selain itu, tendon dan tulang di anggota tubuhnya semuanya rusak. Oleh karena itu, Baron Iblis hanya dapat memutar tubuhnya. Karena tubuh utamanya, bahu, pinggang dan lehernya semuanya diikat dengan belenggu logam. Bagaimana kekuatan lemahnya dengan memutar tubuhnya dapat menghancurkan seperangkat peralatan yang telah dipersiapkan dengan hati-hati oleh Edward. Peralatan ini bahkan bisa mengurung seekor singa, apalagi kucing. Oleh karena itu, perjuangan dan liku-likunya tidak ada gunanya seperti seekor semut yang mencoba menggoyahkan pohon raksasa. Zhang Tai kemudian memindahkan para pejuang Korps Iblis Super yang levelnya berkisar dari LV9 hingga LV15 satu demi satu tim dari Castle of Black Iron ke dalam aula. Dengan langkah yang rapi, para petarung berdiri dalam barisan tim di aula yang luas. Ketika dia memindahkan lebih dari 1.800 pejuang iblis dari Kastil Besi Hitam ke dalam aula, Zhang Tai berhenti dan berbalik untuk melihat Baron Iblis yang masih memutar tubuhnya dengan menyakitkan seperti cacing. Baron Iblis membuka lebar matanya yang berdarah dan menatap ke arah Zhang Tai dan para pejuang iblis yang terus-menerus muncul di aula. Apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Adapun bagi mereka yang melihat pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya, itu benar-benar merupakan perwujudan abadi. Wuh 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 wuh. Saat bagian dari snavel dimasukkan ke dalam mulut Baron Iblis, ia tidak dapat berbicara. Sebaliknya, ia hanya bisa mengeluarkan suara-suara aneh sambil mengeluarkan air liur. Seorang ksatria iblis bumi yang bisa mendominasi anak benua mengalami penurunan penampilan yang sangat buruk. Zhang Tai menyeringai. Tentu saja, dia tidak akan bersimpati dengan seorang ksatria iblis. Namun, dia menyadari bahwa Baron Iblis ingin mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, dia menjalankan energi spiritualnya untuk membuka sumbat logam di mulut Baron Iblis. Siapa kamu? Siapa kamu? Baron Iblis mengerahkan kekuatan penuhnya untuk mengaum. Sudah ingin mengaum lebih dari 10 hari yang lalu. Hehehe, tenang. Tidak ada yang peduli padamu, tidak peduli seberapa kerasnya kamu berteriak. Zhang Tai mencibir, jika kamu sudah selesai, kamu bisa diam sekarang. Tepat setelah kata-kata Zhang Tai,
Sumbat logam itu secara otomatis melayang dan akan menutup mulut Baron Iblis itu sekali lagi. Apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Baron Iblis mengucapkan pertanyaan kedua. Mungkin sudah sekian lama ia terdiam, saat ia mendapat kesempatan untuk berbicara, ia akan mengulanginya. Zhang Tai memperhatikan detail ini dan dia pun tertawa terbahak-bahak. Pernahkah kamu mendengar tentang mengambil empedu dari beruang yang masih hidup? Ini adalah tindakan paling kejam yang dilakukan manusia terhadap hewan sebelum bencana terjadi. Aku bisa memberitahumu hal itu mulai hari ini dan seterusnya. Kamu adalah beruang hidupku sementara empedumu adalah cakra bumimu. Sebelum Baron Iblis berkata apa-apa lagi, sumbat logam telah menutup mulut Baron Iblis, menyebabkannya meronta tak berdaya. Mengambil empedu dari beruang hidup adalah tindakan yang sangat kejam. Zhang Tai menelusuri bagian dan gambar yang relevan di Pulau Naga tersembunyi. Beberapa beruang tidak tahan menjadi mesin pemasok empedu, oleh karena itu, mereka terus menggaruk perut dan dada untuk bunuh diri. Beberapa beruang betina bahkan membunuh bayinya karena mereka tidak ingin bayinya mengalami kehidupan menyedihkan yang sama. Dalam gambar tersebut, beruang-beruang hidup yang digunakan sebagai pemasok empedu itu menatap para pengunjung dengan air mata putus asa. Bahkan orang yang berhati keras pun akan merasa sedih saat melihatnya. Jika Zhang Tai menghadapi beruang sungguhan atau hewan lain, dia tidak akan pernah menganiaya hewan ini dengan cara yang brutal. Namun, itu berbeda untuk iblis. Jika iblis memenangkan perang suci, semua manusia akan menjadi beruang hidup iblis. Puluhan juta budak berdarah di wilayah kekuasaan Asosiasi Tiga Mata adalah beruang hidup yang digunakan untuk memasok darah oleh setan dan Asosiasi Tiga Mata. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, Zhang Tai sama sekali tidak merasa bersalah melakukan hal ini pada iblis. Saya ingin mengorbankan cukup banyak nyawa dan darah untuk memulihkan cakra bumi iblis yang terluka parah di altar. Setelah menempatkan Baron Iblis di tengah-tengah altar, Zhang Tai pergi dari sana sambil mengangkat kepalanya untuk berkomunikasi dengan Jos menggunakan kesadarannya. Jos raksasa itu menghadap ke altar sementara mata di tengah dahinya berangsur-angsur berubah menjadi cerah sambil melepaskan kilau, menutupi Baron Iblis. Ada banyak luka pada Baron Iblis, apakah kamu yakin hanya memulihkan cakra bumi kali ini? Gelombang spiritual muncul di benak Zhang Tai. Ya, hanya pulihkan cakra bumi, abaikan luka lain di atasnya. Baik. Pulihkan saja cakra buminya, abaikan luka lainnya. Efek pemulihannya bergantung pada kualitas pengorbanan berdarah. Saat pengorbanan berdarah berhenti, efek pemulihan akan berhenti. Pada saat ini, Zhang Tai membenarkan bahwa aula ini tidak menguduskan dewa, melainkan dupa ini, tepatnya, mesin super rumit di depannya. Sejak awal, Zhang Tai tidak merasa ada hubungan antara kemampuan dupa ini dengan dewa fantastik. Semua rahasia ada di tubuh Jos. Jos ini adalah buah dari peradaban kuno, yang dapat dinilai dari tanda rumit pada tungku pengorbanan berdarah dan altar. Jos ini adalah mesin yang dapat mengubah energi dan vitalitas antar kehidupan yang berbeda. Selain itu, beberapa aula seperti ini telah ditemukan di alam bumi. Ini mungkin aula pengorbanan berdarah kedua selain kuil jiwa berdarah. Oleh karena itu, orang tidak tahu terlalu banyak tentang aula seperti itu, mereka juga tidak tahu bahwa ada seperangkat mesin di dalamnya. Tanpa pengalaman di Castle of Black Iron, Zhang Tai mungkin akan takut dengan apa yang terjadi di depannya dan akan menghubungkan semua yang dilihatnya dengan dewa dan hantu yang selalu dianggap sebagai tahayul oleh orang-orang. Namun, dengan Castle of Black Iron, Zhang Tai menemukan bahwa komunikasi antara dia dan Jos sama seperti komunikasi antara dia dan Castle of Black Iron. Bahkan frekuensi dalam komunikasi spiritual serupa satu sama lain. Dalam kata-kata peradaban manusia, sebelum bencana ada kecerdasan buatan yang sangat canggih yang masih berfungsi hingga saat ini di kastil besi hitam dan tempat ini. Kecerdasan buatan ini dapat berkomunikasi dengan dunia luar dengan energi spiritual sebagai medianya sedangkan darah yang dijatuhkan komunikator ke altar dapat membantu kecerdasan buatan tersebut. Untuk mengidentifikasi identitas komunikator, sebelum berintegrasi dengan Castle of Black Iron, Zhang Tai juga tidak sengaja menjatuhkan setetes darah ke dalamnya. Setelah berkomunikasi dengan si Jos, Zhang Tai menjalin tangannya sementara para pejuang Korps Iblis Super yang telah lama menunggu di aula mengantri dan melompat ke dalam api hitam dari tungku pengorbanan berdarah secara sukarela satu demi satu. Tungku pengorbanan berdarah itu seperti lubang hitam dengan api hitam yang terus-menerus melahap para pejuang iblis. Ketika petarung iblis pertama melompat ke dalam tungku pengorbanan berdarah, ia langsung terbakar dalam api hitam dan menghilang dalam sekejap mata. Saat para pejuang iblis melompat ke dalam tungku pengorbanan berdarah satu demi satu secara sukarela dan tanpa rasa takut, mata di tengah dahi dupa raksasa itu perlahan-lahan bersinar menyilaukan. Cahaya berdarah perlahan menutupi ksatria iblis di altar, menyebabkan Zhang Tai tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam cahaya tersebut. Dia hanya bisa merasakan vitalitas dan gelombang yang kuat dari cahaya itu. Tungku pengorbanan berdarah itu seperti selokan yang tidak akan pernah bisa diisi.
Tidak peduli berapa banyak pejuang iblis yang terjun, itu selalu bisa menahan mereka. Saat menyaksikan persembahan korban yang mengalir seperti itu, bahkan wajah Zhang Tai menjadi sedikit pucat ketika jantungnya bergetar beberapa kali. Pejuang iblis mati satu demi satu. Zhang Tai hanya bisa mengertakkan gigi untuk terus-menerus memindahkan para pejuang iblis keluar dari kastil besi hitam. 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 2417. Setelah 4 jam, dahi Zhang Tai mengeluarkan keringat. FCK, bagaimana jika cakra bumi Baron Iblis tidak dapat dipulihkan dengan mengorbankan semua pejuang iblis dari Korps Iblis Super? Apa-apaan? Zhang Tai bersumpah dalam hati. Akhirnya, ketika para pejuang iblis ke-2417 melompat ke dalam tungku pengorbanan berdarah, cahaya di atas altar berkurang menjadi sinar lampu hijau tipis. Setelah berada di dada Baron Iblis selama beberapa detik, sinar lampu hijau tipis menghilang. Zhang Tai kemudian mengangkat tangannya untuk menghentikan pejuang iblis lainnya agar tidak melompat ke dalam tungku pengorbanan berdarah. Di seluruh aula, selain tungku pengorbanan berdarah yang terbuka lebar dan para pejuang iblis yang diam, sepertinya tidak ada yang terjadi di sini. Namun, 2417 pejuang iblis di atas LV9 yang mampu menggulingkan suatu negara telah menghilang seperti gelembung udara yang pecah, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Ritual pengorbanan berdarah itu sangat dingin dan kejam. Pada saat ini, gelombang spiritual muncul di lautan pikiran Zhang Tai. Cakra bumi Baron Iblis di altar telah disembuhkan. Karena kekhasan cakra tersebut, ia akan pulih sepenuhnya dalam 1 bulan. Setelah mengirim pesan seperti itu kepada Zhang Tai, cahaya di mata di tengah dahi Jos itu benar-benar memudar. Zhang Tai berjalan menuju altar. Di bawah cahaya mata Baron Iblis yang bergetar dan menakutkan, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Baron Iblis untuk secara serius merasakan situasi cakra bumi saat ini. 90% cakra bumi yang telah diserap oleh Zhang Tai telah disembuhkan, namun cakra buminya belum sepenuhnya muncul meskipun lingkaran cahaya cakra bumi yang misterius dan lengkap telah muncul sementara elemen tanah yang luar biasa mengalir keluar dari lingkaran cahaya dari kehampaan dan secara bertahap memperbaiki cakra bumi Baron Iblis. Proses ini akan berlangsung selama sebulan. Itu berarti Zhang Tai hanya bisa mengambil empedu Baron Iblis itu sebulan sekali. Ditambah jeda untuk pencernaan, Zhang Tai bisa berpromosi menjadi seorang ksatria bumi setelah mempersembahkan pengorbanan berdarah kepada dupa sebanyak 15 kali dalam 2 tahun. Ini adalah pertama kalinya bagi Zhang Tai untuk merasakan level ksatria bumi yang tampaknya tidak dapat dijangkau karena berada begitu dekat dengannya. Kastil Besi Hitam Bab 966, Taman Bermain Zhang Tai. Oktober lalu ketika Zhang Tai berada di piramida sendirian. Sedangkan bagi rakyat jelata, mungkin terlalu berlebihan jika mengonsumsi empedu beruang sebulan sekali, kecuali Zhang Tai. Bagi seseorang yang bisa tinggal sendirian selama 15 tahun di lingkungan yang sangat membosankan, piramida ini benar-benar merupakan taman bermain mewah yang penuh warna. Itu menjadi taman bermain mewah pribadi Zhang Tai. Terlepas dari pendapat orang lain, setidaknya Zhang Tai memperlakukan tempat ini sebagai taman bermain mewah. Dalam setiap interval setelah dia menyelesaikan pengorbanan berdarahnya dan menyerap cakra bumi Baron Iblis yang telah pulih, ada banyak hal yang harus dilakukan Zhang Tai. Saat dia mengendalikan pusat Hieron, lobi yang dipenuhi boneka pertempuran tingkat ksatria menjadi tempat favorit Zhang Tai. Lobi ini juga merupakan kompensasi atas penyesalan terbesar Zhang Tai sejak dia dipromosikan menjadi seorang ksatria besi hitam kekurangan mitra pelatihan. Sedangkan bagi Zhang Tai yang sudah terbiasa dengan situasi kemunculan kembali masalah, ini bukanlah hal yang sulit atau menyakitkan. Sebelum berpromosi menjadi seorang ksatria, Zhang Tai selalu membunuh iblis dan binatang bermutasi dalam situasi kemunculan kembali masalah agar dapat terus meningkatkan keterampilan bertarungnya. Setiap saat, dia bisa mendapatkan latihan paling keras di lingkungan paling berdarah dan paling realistis dengan partner pelatihan terbaik. Dapat dikatakan bahwa Zhang Tai tidak akan menjadi begitu kuat tanpa simulasi pertarungan dengan iblis dan binatang bermutasi dalam situasi munculnya kembali masalah. Namun, setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, masa kejayaan Zhang Tai dalam situasi kemunculan kembali masalah akhirnya berakhir. Karena alasan yang tidak dapat dipahami, pohon buah Manjusaka Karma tidak dapat menghasilkan buah apapun yang berhubungan dengan ksatria iblis. Dalam keadaan seperti ini, dengan membunuh para ksatria iblis, dia tidak akan mendapatkan hasil munculnya kembali masalah. Selain itu, sejak dia dipromosikan menjadi seorang ksatria, Zhang Tai belum pernah membunuh binatang bermutasi setingkat ksatria di permukaan bumi. Akibatnya, rekan latihannya dalam situasi kemunculan kembali masalah menjadi prajurit yang lebih lemah. Sebagai seorang ksatria, tidak ada artinya baginya untuk melawan prajurit lemah di bawah level ksatria kecuali menghabiskan ki pertempurannya. Oleh karena itu, setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, Zhang Tai nyaris tidak memasuki situasi kemunculan kembali masalah karena efeknya yang buruk dalam meningkatkan kekuatan tempurnya.
Dengan manipulasi bola kristal, Zhang Tai dapat dengan bebas mengaktifkan boneka pertempuran di lobi. Oleh karena itu, lobi menjadi situasi yang memunculkan kembali masalah dalam kenyataan. Melalui bola kristal tersebut, Zhang Tai dapat dengan bebas mengaktifkan boneka pertempuran sebanyak mungkin, 1 atau 2. Namun, Zhang Tai membuat pilihan yang sangat gila setiap kali dia memasuki lobi, dia akan mengaktifkan semua boneka pertempuran pada saat yang bersamaan. Akibatnya, dia akan diserang oleh banyak boneka pertempuran tingkat ksatria. Pilihan seperti itu sangatlah gila bahkan bagi seorang ksatria bumi sungguhan, apalagi seorang ksatria besi hitam. Namun, Zhang Tai berhasil melakukannya. Karena Zhang Tai bisa menghentikan serangan mereka kapan saja dan memiliki kemampuan anti-serangan yang kuat, ditambah dengan tubuh pemulihan awal. Meskipun dia terluka ringan, dia akan pulih dalam beberapa hari. Itu bukan masalah besar. Yang lebih penting adalah bahwa ki pertempuran pelindungnya bisa meneruskan guncangan dari serangan tanpa akhir ke tubuh Zhang Tai. Itu adalah katalis terbaik untuk buah berbadan besi. Dalam keadaan ekstrim seperti itu, Zhang Tai bisa melatih keterampilan bertarungnya, meningkatkan kekuatan bertarungnya, dan mengambil buah berbadan besi setelah setiap latihan. Mengapa tidak melakukannya? Dibandingkan dengan manfaatnya, kelelahan setiap hari dan menderita luka ringan bukanlah masalah besar. Dengan begitu banyak boneka pertempuran sebagai mitra pelatihannya. Keterampilan bertarung dan kemampuan anti menyerang Zhang Tai hampir meningkat setiap hari. Terutama keterampilan bertarung Sutra Naga Api yang intinya secara bertahap dikuasai oleh Zhang Tai. Setelah menyelesaikan pengorbanan berdarah pertama, Zhang Tai menyerap cakra bumi Baron Iblis untuk kedua kalinya dan maju kedua perubahan alam besi hitam sekaligus. Ketika Zhang Tai menyalakan cakra bumi skala ke-72, seperti yang dia bayangkan, Sutra Raja Rock memberinya peningkatan menyeluruh lainnya. Hasilnya, kemampuan Zhang Tai melonjak sebesar 10% di semua aspek, yang menandakan bahwa kekuatan pertarungan Zhang Tai telah mencapai tahap baru. Kecepatan kultivasi yang mengerikan. Sedangkan untuk Baron Iblis, setelah cakra bumi dihancurkan dan diserap oleh Zhang Tai dalam beberapa hari. Ia memulihkan cakra bumi melalui ritual pengorbanan berdarah di bawah kendali Zhang Tai. Sejak saat itu, Baron Iblis secara resmi memasuki siklus mengambil empedu dari beruang hidup yang tanpa harapan namun menyakitkan. Ketika Zhang Tai adalah seorang ksatria besi hitam satu ganti. Dia bisa berdiri sekitar 4 jam di lobi sambil terus-menerus dikepung oleh begitu banyak boneka pertempuran tingkat ksatria. Dia semakin bisa membuat terobosan dan bertahan beberapa menit lagi hari demi hari. Namun, setelah melakukan promosi kedua perubahan dunia besi hitam, Zhang Tai bisa berdiri lebih dari 5 jam di lobi sekaligus. Selama periode ketika Zhang Tai tinggal di piramida, dia menghabiskan sebagian besar waktunya melawan boneka pertempuran di lobi. Selain pertempuran yang melelahkan setiap hari, Zhang Tai akan mencari kamar-kamar di kompleks istana satu demi satu dengan santai seperti mencari harta karun di labirin. Ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya, Zhang Tai tidak terlalu memperhatikan ruangan itu karena terbatasnya waktu. Namun, sekarang, dia punya cukup waktu. Oleh karena itu, Zhang Tai akan mencari 1 atau 2 kamar sehari ketika dia punya waktu luang. Dengan frekuensi seperti itu, dia bisa mencari lebih dari 60 kamar dalam sebulan, yang merupakan bagian kecil dari kompleks istana. Sebenarnya, meski banyak ruangan di kompleks istana telah digeledah tanpa meninggalkan barang berharga, Zhang Tai masih menemukan beberapa barang aneh di beberapa ruangan yang terdapat penjaga boneka dan belum digeledah. Dia kemudian memindahkan semua benda itu ke dalam kastil besi hitam. Di mata seorang pengrajin ahli, meskipun barang-barang itu tidak memiliki fungsi praktis, setidaknya barang-barang itu merupakan harta seni yang tak ternilai harganya di zaman kuno. Terutama pengerjaan dan bahan mentah dari barang-barang itu, yang sama sekali berbeda dari yang ada di zaman ini dan di luar pengetahuan Zhang Tai. Barang-barang ini mungkin menunjukkan kekayaan yang sangat besar bagi rakyat jelata. Itu adalah barang antik terbaik. Adapun Zhang Tai yang dulunya sangat hemat, jika tidak mengambil kekayaan sebesar itu dengan tangan, maka ia telah melakukan kejahatan. Perlu disebutkan bahwa Zhang Tai meluangkan waktu untuk menyortir dan menghitung barang-barang di gudang rahasia Xuanwu di kuil jiwa berdarah. Selain emas, perak dan perhiasan, di dalamnya juga banyak terdapat unsur tanah dan unsur air. Kebanyakan darinya adalah botol obat-obatan monster tuaki, terutama yang berada di wilayah 40-50, yang merupakan racun jiwa berdarah mengerikan yang diformulasikan berdasarkan metode rahasia di kuil jiwa berdarah. Racun jiwa berdarah apapun dapat membuat kota kelas A di negara Taixia menjadi tanah tandus. Monster tuaki menyiapkan begitu banyak racun jiwa berdarah selama beberapa tahun terakhir pastinya karena niat jahat. Saat melihat barang-barang itu, Zhang Tai menghela nafas bahwa dia benar-benar membunuh monster tuaki tepat waktu. Jika monster tuaki menggunakan racun jiwa berdarah, hal itu pasti akan menyebabkan bencana di seluruh negara Taixia dengan mengorbankan banyak nyawa. Selain itu, Zhang Tai melihat versi lengkap sebenarnya dari keterampilan terlarang jiwa dari kuil jiwa berdarah di kotak giok gudang rahasia Xuanzu.
Sebaliknya, versi yang diperoleh Zhang Tai di anak benua Wei hanya berisi setengah dari total isi versi lengkap sebenarnya. Versi lengkap dari keterampilan terlarang jiwa mencakup lebih banyak metode rahasia kuil jiwa berdarah seperti metode rahasia berharga yang disebut sutra budidaya darah dan energi spiritual dan metode pembuatan senjata berbahaya seperti pengebor jiwa berdarah pada isi perut, racun jiwa berdarah dan berbagai racun. Versi lengkap dari keterampilan terlarang jiwa hampir seperti racun klasik. Sebagian besar metode pembuatan dan penggunaan dalam buku ini berkaitan dengan darah dan energi spiritual hewan dan manusia. Itu adalah buku yang aneh namun sangat kuat. Zhang Tai menduga bahwa mungkin sumber dari keterampilan terlarang jiwa yang ia peroleh di anak benua Wei ada di tangan monster Tuaki. Selain versi lengkap yang sebenarnya ini, semua versi keterampilan terlarang jiwa lainnya adalah bagian dari duplikat buku ini. Versi aslinya selalu ada di tangan monster Tuaki. Karena monster Tuaki adalah anggota dari Asosiasi Tiga Mata, duplikat dari versi lengkap keterampilan terlarang jiwa dapat muncul di klan Asosiasi Tiga Mata lainnya. Versi lengkap dari keterampilan terlarang jiwa sangat berharga. Karena banyak metode rahasia dalam buku ini yang dapat digunakan untuk menipu para ksatria. Meskipun metode rahasia dalam keterampilan jiwa terlarang yang dikembangkan Zhang Tai tidak memiliki kesalahan sebagai perbandingan. Zhang Tai menemukan bahwa banyak konten penting dalam versinya telah dihapus. Tampaknya mereka yang menduplikasi metode rahasia itu menahan satu atau dua trik. Bahkan monster Tuaki mungkin tidak membayangkan bahwa keterampilan terlarang jiwa ortodoksnya akhirnya bisa dikalahkan oleh Zhang Tai yang mengembangkan versi bajakannya. Akibatnya, energi spiritual monster Tuaki dimakan dengan metode rahasia, menyebabkan dia dengan mudah dibunuh oleh seorang ksatria besi hitam. Selain itu, Zhang Tai mengincar mutiara benda rahasia di Gunung Senjata. Zhang Tai menghabiskan lebih dari 2 bulan untuk mencari kamar-kamar di kompleks istana. Setelah itu, selain meningkatkan kekuatan tempurnya di lobi, Zhang Tai menghabiskan sebagian besar waktunya mencari harta karun di Gunung Senjata, yang merupakan gudang harta karun sungguhan. Sekarang dia telah memasuki Gunung Harta Karun, bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong? Kastil Besi Hitam Bab 967, Pedang Pertempuran Serigala. Dalam legenda Hua, selalu ada plot seperti itu, sebuah senjata tajam yang luar biasa dilemparkan ke dalam sumur. Bertahun-tahun kemudian, tiba-tiba ia berubah menjadi cahaya atau naga dan terbang. Setelah mengalahkan beberapa binatang buas atau binatang buas, sosok yang tak tertandingi memperoleh senjata tajam yang luar biasa. Ada banyak sekali legenda serupa. Zhang Tai telah mendengar tentang mereka dari orang tuanya atau Donder ketika dia masih muda di kota Black Hot. Banyak legenda serupa bahkan dicatat dalam karya klasik Hua kuno. Ambil contoh cerita dalam sejarah dinasti Jin ini, Zhang Hua melihat pedang Qi di kota Fengcheng. Dia kemudian mempromosikan Lei Huan sebagai wali kota Fengcheng. Lei Huan menggali 2 pedang, satu untuk Zhang Hua, yang lain untuk dirinya sendiri. Setelah Zhang Hua meninggal, Lei Huan membawa kedua pedang itu bersamanya. Ketika dia melewati danau Yanpingjin, kedua pedang itu terlepas dari pinggangnya dan jatuh ke dalam danau. Tak lama setelah itu, mereka berubah menjadi 2 naga dan menghilang ke dalam danau. Orang-orang bahkan membuat puisi untuk acara ini sebagai kenang-kenangan 2 pedang naga itu seperti kepingan salju dan bunga teratai. Mereka hanya bisa tinggal bersama untuk sementara waktu ketika mereka masih menjadi pedang. Namun, saat mereka menjadi naga, mereka akan bersatu kembali selamanya. Zhang Tai mengingat cerita ini dengan jelas karena Zhang Hua, salah satu tokoh utama dalam cerita ini, yang juga merupakan nenek moyang klan Zhang ribuan tahun yang lalu. Selain itu, Zhang Tai teringat cerita lain, di zaman kuno, seorang jenderal yang tak tertandingi masuk jauh ke dalam gunung untuk mempelajari keterampilan bertarung ketika dia masih muda. Dia menghasilkan seekor ular boa besar di sebuah gua gunung, yang kemudian menjadi tombak panjang. Akhirnya, jenderal terkenal itu menaklukkan dunia dengan tombak panjang itu dan melakukan eksploitasi militer yang termasyhur bagi rakyat Hua. Ketika Zhang Tai mendengar cerita-cerita ini untuk pertama kalinya, dia mengira itu hanyalah legenda, namun setelah datang ke piramida dan menyaksikan benda rahasia perak yang ajaib dan gambar virtual dari benda rahasia tersebut, dia mulai mempertimbangkan bahwa legenda Hua tersebut mungkin adalah proses bagaimana orang Hua kuno memperoleh benda rahasia perak. Naga, boa, binatang atau binatang buas itu semuanya adalah gambar virtual dari benda rahasia berwarna perak. Proses yang dilakukan orang-orang Hua kuno untuk mendapatkan senjata tajam ajaib serupa dengan proses mengejar benda rahasia perak pedang Qi, penggalian gua gunung, semua ini adalah elemen klasik dan realistis. Penemuan seperti itu membuat Zhang Tai sedikit senang. Zhang Tai samar-samar merasa bahwa beberapa rahasia tentang sejarah Hua mungkin terkandung dalam kiasan dan legenda tersebut seperti raksasa Zhu Wuba dan Wang Zong menjadi jenderal Hua dan senjata menjadi binatang. Perang antara masyarakat Hua dengan setan dan agen setan di antara manusia mungkin telah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Menghadapi gunungan senjata, karena terstimulasi oleh legenda-legenda ini,
jantung Zhang Tai berdebar kencang. Selain pertarungan sehari-hari dengan boneka pertempuran di lobi, Zhang Tai akan meluangkan waktu untuk melihat-lihat gunung senjata setelah memulihkan tubuhnya. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan benda rahasia perak. Butuh hampir 30 ksatria manusia selama 3 hari hanya untuk mendapatkan 3 item rahasia perak. Rata-rata, seorang ksatria membutuhkan kerja keras selama 30 hari tanpa henti untuk mendapatkan item rahasia perak. Selain itu, karena banyak benda rahasia perak telah diambil oleh orang-orang, sangat sedikit benda rahasia perak yang tersisa di gunung senjata. Mungkin butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan item rahasia perak. Jika semua item rahasia perak telah diambil, Zhang Tai tidak akan mendapatkan satu item rahasia perak lagi, tidak peduli berapa lama dia menghabiskan waktu untuk menemukannya. Tentu saja, Zhang Tai tidak akan hanya mencari benda rahasia berwarna perak di atas gunung senjata selama Baron Iblis memulihkan cakra bumi. Meskipun Zhang Tai merindukan benda rahasia berwarna perak, dia tahu bahwa dia harus bergantung pada dirinya sendiri lebih dari sekedar senjata tambahan. Sebenarnya, benda rahasia perak hanyalah senjata tambahan yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seorang ksatria, bahkan mengubah situasi pertempuran dalam banyak kasus. Namun, yang paling penting adalah kekuatan tempur sang ksatria itu sendiri. Oleh karena itu, Zhang Tai akan melawan boneka pertempuran abadi di lobi setiap hari sampai dia kelelahan, ki pertempuran pelindungnya runtuh, bahkan dengan beberapa luka. Jika tidak melawan boneka perang itu, Zhang Tai tidak akan pernah pergi ke gunung senjata pada hari itu. Di dalam piramida ini, terdapat 3 tempat berharga. Pertama, aula pengorbanan berdarah. Tempat Zhang Tai dapat membentuk cakra bumi dengan mengambil empedu dari beruang hidup. Kedua, lobi. Tempat Zhang Tai dapat meningkatkan keterampilan bertarung dan kekuatan bertarungnya dengan cepat. Ketiga, gunung senjata tempat Zhang Tai bisa mendapatkan item rahasia perak. Dalam 3 bulan pertama sejak Zhang Tai memasuki piramida, Zhang Tai telah melihat beberapa gambar virtual benda rahasia berwarna perak di kejauhan. Sayangnya, gambar virtual dari benda rahasia berwarna perak terbang terlalu cepat, ditambah jarak yang jauh, meskipun Zhang Tai telah mengaktifkan garis keturunan kuafunya. Dia masih jauh lebih lambat dari mereka. Gambar virtual akan selalu menghilang di depan Zhang Tai, menyebabkan dia tidak berdaya. Akhirnya, pada bulan keempat sejak dia memasuki piramida, setelah Zhang Tai dipromosikan ke 3 perubahan dunia besi hitam, dia akhirnya mendapatkan item rahasia perak pertamanya di Weapons Mountain. Kali ini, gambar virtual dari benda rahasia perak itu tidak jauh darinya. Zhang Tai menjadi bersemangat saat dia buru-buru mengejarnya dengan upaya penuh. Akhirnya, dia melihat seekor binatang buas yang mirip dengan serigala liar namun lebih besar dari serigala liar. Dengan cahayanya, setelah terbang melewati beberapa lereng bukit, akhirnya ia mengintai mutiara dari benda rahasia di dalam gugusan kristal. Zhang Tai menjadi senang. Sekarang setelah dia melihat di mana benda itu bersembunyi, tentu saja dia tidak akan menyerah. Dalam 2 hari berikutnya, Zhang Tai mengerahkan upaya penuhnya untuk memecahkan mutiara dari benda rahasia itu dan mendapatkan benda rahasia perak pertamanya di gunung senjata. Dia bahkan tidak melawan boneka pertempuran di lobi selama periode ini. Ketika lapisan dalam mutiara dari benda rahasia terungkap, cahaya memancar ke langit dari inti butiran benda rahasia, yang tampak seperti plasenta yang aneh. Setelah memecahkan lapisan dalam, Zhang Tai melihat gambar virtual mutiara dari sebuah benda rahasia. Zhang Tai kemudian menggigit jarinya dan meneteskan darahnya ke dahi gambar virtual tersebut. Tak lama setelah itu, binatang buas yang mirip serigala itu berubah menjadi pedang panjang dan suram di tangan Zhang Tai, di antara 4 elemen cemerlang. Sambil memegang pedang panjang, Zhang Tai merasa menyatu dengan pedang panjang itu. Saat dia menenun pedang panjang, seekor binatang buas merah ganas yang terdiri dari ki pertempurannya telah terbang keluar dari pedang panjangnya. Seperti roh spiritual angin, ia menjulang di gunung secepat sambaran petir. Akhirnya, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyerang sekelompok kristal yang berjarak lebih dari 100 meter. Dengan suara keras, sebagian besar gugusan kristal hancur sementara saber ki memancar ke segala arah. Terdapat kerusakan korosif yang nyata pada gugusan kristal. Itu hanyalah serangan biasa dari benda rahasia perak ini. Zhang Tai baru saja menyuntikkan sebagian ki pertempurannya ke dalamnya. Namun, kekuatannya sungguh luar biasa. Selain itu, serangan pedang ini memiliki kerusakan korosif yang kuat, membuatnya lebih destruktif. Hahaha, aku akan memanggilmu serigala perang mulai sekarang. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Setelah diberi nama, serigala pertempuran itu menghilang dengan kecemerlangannya yang kuat di tangan Zhang Tai. Pada saat yang sama, gambar virtual miniatur serigala perang mulai berenang seperti ikan di laut ki. Zhang Tai mengelilingi matahari yang terik itu. Tampaknya sangat menikmati kilau pertempuran ki dari terik matahari. Merasakan serigala perang berenang dan melompat dengan cepat di laut ki-nya, Zhang Tai merasa bahwa benda rahasia perak ini tidak hanya dinikmati tetapi juga bersorak gembira. Apakah itu perasaan membawa benda rahasia perak bersamaku? Zhang Tai menyentuh perut bagian bawahnya. Jika tidak melakukan introspeksi menggunakan energi spiritualnya,
Zhang Tai hampir tidak bisa merasakan serigala pertempuran di laut Qi-nya. Namun, saat dia menjalankan energi spiritualnya, serigala perang akan muncul di tangannya secepat sambaran petir di sepanjang rute melingkar Qi pertempurannya seperti ikan yang berenang ke sungai dari laut. Zhang Tai mencobanya 1 kali. Dalam cahaya cemerlang, keempat elemen melonjak ke dalam gambar virtual di udara. Hanya dalam waktu 5-6 detik, Zhang Tai sudah merasakan benda di tangannya semakin besar seperti balon yang mengembang dan akhirnya menjadi serigala perang yang nyata, sangar, dan tajam. Entitas material dari benda rahasia perak dapat tetap tidak berubah selama ribuan tahun selama pemiliknya masih hidup. Jika pemiliknya meninggal, ia mungkin berubah menjadi gambar virtual dari benda rahasia tersebut dan melarikan diri. Ini mungkin menjelaskan bagaimana pedang berubah menjadi naga. Manfaat terbesar bagi benda rahasia perak untuk diintegrasikan dengan pemiliknya adalah portabel. Itu tidak akan pernah hilang lagi. Kapanpun pemiliknya ingin menggunakannya, dia bisa langsung memanggilnya. Namun memiliki kelemahan yaitu proses pemanggilannya terlalu mencolok. Gambar virtual dari item rahasia tersebut memerlukan beberapa detik untuk berubah menjadi entitas material. Selama periode tersebut, beberapa keadaan darurat mungkin terjadi. Mengingat kelemahan itu, Zhang Tai tidak mengintegrasikan perisai yang ia peroleh dari Jenderal Iblis itu ke dalam laut Qi-nya, sebagai gantinya. Dia memasukkannya ke dalam peralatan teleportasi luar angkasa portabelnya. Perisai itu digunakan untuk bertahan dan merespons keadaan darurat, yang membutuhkan kecepatan responsif yang tinggi. Jika dia mengintegrasikannya ke dalam laut Qi-nya, dia memerlukan beberapa detik untuk memanggilnya dalam keadaan darurat. Jika dia menghadapi musuh yang sangat kuat, dia mungkin telah terbunuh sebelum musuh itu berubah menjadi entitas material. Setelah mendapatkan item rahasia perak pertama di Weapons Mountain, suasana hati Zhang Tai cukup baik. Dalam 2 bulan berikutnya, Zhang Tai tidak mendapatkan item rahasia perak lagi di Weapons Mountain. Namun, Zhang Tai masih dipromosikan ke 4 perubahan dunia besi hitam dengan lancar. Tak lama setelah itu, pohon kecil itu mengalami perubahan tak terduga. Kastil besi hitam bab 968, harga dan prestasi. Setelah berkultivasi di piramida selama hampir setengah tahun, basis budidaya Zhang Tai berkembang pesat. Dia telah membuat kemajuan besar dalam keterampilan bertarung sutra naga api dan membentuk cakra bumi. Setengah tahun yang lalu, Zhang Tai baru saja mencapai 1 perubahan alam besi hitam. Namun, dia sudah memasuki 4 perubahan dunia besi hitam sekarang. Setengah tahun yang lalu, Zhang Tai hanya bisa mensimulasikan keterampilan bertarung sutra naga api menurut sutra Raja Rock klasik tingkat kaisar yang kuat. Namun, sekarang, Zhang Tai telah mampu menggabungkan pengetahuannya dengan deduksi keterampilan pertarungan rahasia yang kuat seperti keterampilan pertempuran tombak pembakaran naga api, keterampilan telapak naga api matahari besar dan keterampilan penyembunyian cahaya naga api yang sangat kuat. Zhang Tai secara bertahap menguasai inti dari keterampilan pertempuran rahasia sutra naga api. Tubuh emas naga api adalah keterampilan rahasia sutra naga api yang digunakan untuk meningkatkan ki pertempuran pelindung dan kemampuan pertahanan tubuh seseorang. Selama setengah tahun terakhir, Zhang Tai berlatih kultivasi setiap hari dan membuat kemajuan tercepat dalam tubuh emas naga api sambil dikepung oleh begitu banyak boneka perang. Meskipun tubuh emas naga api adalah keterampilan rahasia pelindung dari sutra naga api, itu relatif independen dibandingkan dengan keterampilan pertempuran tombak pembakaran naga api surga dan keterampilan telapak tangan naga api matahari besar, DL. Tubuh emas naga api tidak memberikan persyaratan khusus pada ki pertempuran sutra naga api. Ksatria manapun yang telah menyalakan semua titik nyalanya dapat mengembangkan keterampilan rahasia ini. Ketika Zhang Tai mulai mengolah tubuh emas naga api, dia langsung menggunakan ki pertempuran Raja Rohnya untuk memberi nutrisi dan menghangatkan titik-titik lonjakannya. Efeknya sangat bagus. Selain itu, proses budidaya tubuh emas naga api mirip dengan proses mendapatkan buah bertubuh besi, yang keduanya menekankan pada penguatan kemampuan pertahanannya melalui serangan bantalan. Oleh karena itu, setelah menggabungkan efek buah-buahan yang mengandung zat besi, terutama fondasi kokoh yang diletakkan Zhang Tai pada tahap awal, Zhang Tai membuat kemajuan pesat dalam mengolah tubuh emas naga api. Selama setengah tahun terakhir, Zhang Tai telah terbiasa memakan 1 buah berbadan besi setiap hari untuk memperkuat kemampuan pertahanan tubuhnya. Kadang-kadang, jika serangan boneka perang pada hari itu tidak dapat merangsang produksi buah bertubuh besi, Zhang Tai akan memasuki kastil besi hitam dan terus melatih keterampilan bertarungnya di bawah air terjun gunung abadi sambil merangsang produksi buah tersebut. Buah tubuh besi pada hari itu. Setelah mengambil buah berbadan besi 1 demi 1 dan membuat kemajuan pesat dalam keterampilan bertarung tubuh emas naga api, Zhang Tai merasakan serangan boneka pertempuran di lobi menjadi lebih ringan dan tidak terlalu merusak. Sementara itu, cedera yang dideritanya lebih sedikit akibat serangan yang sama. Suatu hari, ketika Zhang Tai kembali ke kastil besi hitam dalam kondisi sangat lelah, pohon kecil itu masih ada di sana, namun, tidak ada buah bertubuh besi yang terlihat di sana.
Zhang Tai bahkan menggosok matanya karena mengira matanya telah menipunya. Namun setelah mengitari pohon kecil tersebut, ia memang tidak menemukan satupun buah berbadan besi di atasnya. Apa yang salah? Pertempuran hari ini sangat sengit. Hari ini adalah tonggak sejarah simbolis bagi Zhang Tai karena dia tinggal di lobi selama lebih dari 10 jam untuk pertama kalinya. Dibandingkan saat dia pertama kali datang ke piramida, ini sudah merupakan kemajuan besar. Dalam 10 jam, dia melakukan serangan tanpa henti terhadap begitu banyak boneka perang. Semua ki pertempuran pelindung 31 lapis yang dia bentuk melalui budidaya tubuh emas naga api runtuh. Dia menderita patah tulang di setidaknya 16 tempat di sekujur tubuhnya. Selain itu, isi perutnya sangat terkejut. Sampai dia memuntahkan darah barulah dia menghentikan semua boneka pertempuran dengan mata berdarah melalui bola kristalnya. Dia terengah-engah selama setengah jam dan meminum banyak obat serbaguna sebelum berjalan keluar dari lobi. Ketika dia keluar dari lobi, seluruh tubuhnya basah oleh keringat seperti dikeluarkan dari air. Bahkan jejak kakinya pun mengandung keringatnya. Kemudian, Zhang Tai perlahan-lahan naik ke puncak utama dari jalan yang aneh dengan pikiran yang kebetulan sambil secara bertahap memulihkan tubuhnya. Setelah memasuki aula di puncak utama Gunung Senjata, Zhang Tai kembali ke kastil besi hitam. Jika dia cukup beruntung, dia mungkin akan bertemu dengan gambar virtual benda rahasia perak saat dia mendaki gunung. Oleh karena itu, dia naik turun gunung setiap hari untuk mencari harta karun. Selama setengah tahun terakhir, Zhang Tai telah terbiasa memperlakukan aula di puncak utama Gunung Senjata sebagai portalnya dari kastil besi hitam ke dunia ini. Sayangnya, sejak dia mendapatkan Battle Wolf, Zhang Tai mengalami nasib buruk dalam 2 bulan terakhir, kecuali melihat 2 gambar virtual benda rahasia dari jauh. Hari itu, selain belum melihat gambar virtual apapun dari benda rahasia itu, Zhang Tai bahkan tidak melihat satupun buah berbadan besi di pohon kecil itu. Meskipun setiap buah berbadan besi membutuhkan kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan buah berbadan besi sebelumnya. Zhang Tai cukup yakin bahwa serangan dan bahaya yang terjadi saat ini dapat merangsang produksi buah berbadan besi. Oleh karena itu, Zhang Tai merasa aneh dan tertekan. Saat dia ingin bertanya kepada Heller tentang alasannya, Heller sudah muncul di bawah platform tinggi pohon kecil itu seolah-olah dia tahu bahwa Zhang Tai ingin menanyakan hal itu kepadanya. Heller, ada apa? Seharusnya ada buah berbadan besi hari ini, tapi aku tidak melihatnya. Tuan Kastil, apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu ketika kamu bertanya kepadaku mengapa pohon kecil itu tidak dapat menghasilkan buah apapun dari para ksatria iblis? Apa? Zhang Tai menjadi bingung. Pohon buah Manjusaka Karma adalah cerminan dari aturan. Ia tidak maha kuasa. Kemampuannya dibatasi menurut aturan. Ia tidak bisa menciptakan sesuatu di luar batasnya. Heller memperhatikan Zhang Tai sambil melanjutkan dengan mantap, Tuan Kastil, sebenarnya Anda sudah mengambil buah berbadan besi terakhir yang bisa dihasilkan oleh pohon kecil ini kemarin? Apa? Yang terakhir? Zhang Tai terkejut. Ya, yang terakhir. Heller mengangguk, selama setengah tahun terakhir, Castle Lord telah membuat kemajuan pesat. Anda telah mengambil begitu banyak buah berbadan besi. Terutama setelah mengolah tubuh emas naga api, kemampuan anti menyerang dan pertahanan Castle Lord kemampuan telah melampaui batas atas yang dapat dihasilkan oleh buah berbadan besi. Oleh karena itu, Anda tidak akan membuat kemajuan apapun dengan buah berbadan besi lagi. Itu sebabnya pohon kecil tidak akan memberikan buah berbadan besi kepada Raja Kastil mulai hari ini. Setelah mendengar penjelasan Heller, Zhang Tai merasa lebih rumit. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih dengan berita ini. Seharusnya menyenangkan baginya untuk tumbuh lebih kuat. Namun, Zhang Tai merasa hampa dan sedih karena dia tidak bisa lagi memakan buah yang sudah dikenalnya. Demikian pula, orang tuamu pada akhirnya akan meninggal dunia dan teman-temanmu pada akhirnya akan meninggalkanmu. Dimulai dari kota Black Hot, pohon kecil ini telah menemani Zhang Tai seperti sahabat sekaligus kerabatnya. Ia tidak meninggalkannya pada saat kritis apapun, sebaliknya, hal itu membantunya tumbuh dan mengatasi segala macam kesulitan dengan buah yang luar biasa. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa pohon kecil itu tidak dapat mengejar kemajuannya ketika kemampuannya menembus batas atas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa buah-buahan yang familiar itu akan meninggalkannya suatu hari nanti. Buah-buahan berbadan besi dan buah-buahan yang tidak bocor menjadi fondasi yang kokoh bagi Zhang Tai. Ia tak menyangka buah berbadan besi yang ia makan kemarin adalah yang terakhir dalam hidupnya. Jika dia sudah lama mengetahuinya, dia tidak akan pernah memakan buah berbadan besi itu. Dia akan meninggalkannya di pohon sebagai kenang-kenangan dari pengalaman antara dia dan pohon kecil itu. Zhang Tai merasa rumit ketika dia membelai batang, ranting, dan dedaunan pohon kecil itu dan berkata, terima kasih. Dedaunan pohon kecil itu berdesir seolah-olah sedang merespons Zhang Tai. Setelah membelai pohon kecil itu diam-diam selama beberapa saat, Zhang Tai berbalik dan bertanya kepada Heller. Apakah buah-buahan lain seperti buah yang tidak bocor juga akan habis? Sekarang setelah buah berbadan besi habis,
Buah tanpa bocor yang hampir muncul bersamaan dengan buah berbadan besi dan berkaitan erat dengan fungsi fisiknya mungkin juga mencapai batas atas dengan kekuatan keseluruhannya yang meningkat secara. Sejak dia dipromosikan menjadi seorang ksatria besi hitam, dia merasakan bahwa buah yang tidak bocor secara bertahap tidak efektif baginya. Ini adalah firasat akan hilangnya buah ini. Tuan Kastil, setelah kamu membentuk cakra bumi setingkat kaisar dan berpromosi menjadi seorang ksatria bumi, energi di dalam tubuhmu akan berhenti bocor. Pada saat itu, pohon kecil itu akan berhenti menghasilkan buah yang tidak bocor. Jawaban Heller sesuai dengan dugaan Zhang Tai. Zhang Tai menghela nafas panjang. Setelah setengah jam, Zhang Tai membenamkan dirinya ke dalam aura mata air hangat di Gunung Abadi dan perlahan-lahan memberi nutrisi pada tubuhnya dan memulihkan rasa lelahnya. Ada beberapa obat herbal di musim semi yang hangat, yang merupakan bahan yang diperlukan untuk membangun tubuh emas naga api. Ketika Zhang Tai berkeliling dunia, dia menabur banyak benih tanaman di Castle of Black Iron. Obat-obatan herbal tersebut tumbuh dengan baik di Castle of Black Iron. Ditambah aura khusus mata air hangat di Gunung Abadi, Zhang Tai merasa sangat nyaman untuk memulihkan luka-lukanya dan membangun tubuh emas naga api miliknya. Di tengah kabut musim semi yang hangat, Zhang Tai sedang menelan minuman keras dari biji teratai api yang menyala-nyala dan memakan biji teratai api-api yang lembut. Meskipun berada di musim semi yang hangat, Zhang Tai merasa cukup dingin di dalam setelah mengambil biji teratai yang menyala-nyala itu, terutama matanya. Hangat di luar dan dingin di dalam, betapa nyamannya. Sejak saat itu, aku harus bergantung pada diriku sendiri. Ketika dia memikirkan tentang buah berbadan besi yang hilang, tanpa disadari dada Zhang Tai bergelombang. Setelah datang ke Hieron, Zhang Tai telah mengambil biji teratai api selama lebih dari setengah tahun. Zhang Tai tidak ingat berapa banyak biji teratai api yang telah diambilnya. Dia hanya menganggapnya sebagai camilan. Selama dia bebas, dia akan mengunyahnya. Menurut Heller, Zhang Tai hampir mengambil seluruh 1149 biji teratai api yang telah disimpan di kastil besi hitam selama bertahun-tahun. Setelah memakan begitu banyak biji teratai yang menyala-nyala, Zhang Tai merasakan matanya menjadi semakin cerah dengan penglihatan yang semakin baik. Dia bisa melihat lebih jauh dan lebih jauh. Saat dia memakan biji teratai yang menyala-nyala hari ini, mata Zhang Tai terasa sedikit berbeda dari sebelumnya. Titik-titik di rongga matanya terasa cukup dingin. Tampaknya ada sesuatu yang melompat dan akan meletus dari titik-titik yang melonjak. Zhang Tai tidak memperhatikannya. Apapun itu, biji teratai yang menyala-nyala itu tidak berbahaya. Dia baru saja meminum sedikit lebih banyak minuman keras dari biji teratai yang menyala-nyala hari ini. Setelah meminum semua minuman keras dan biji teratai, lambat laun dia merasa mabuk. Dia kemudian tertidur dengan nyaman di musim semi yang hangat dengan sedikit kelelahan. Dalam keadaan linglung, Zhang Tai merasakan matanya terkejut. Tak lama kemudian, dia melihat kobaran api berwarna-warni seolah-olah ada dua jendela berwarna-warni di langit. Zhang Tai membuka matanya dan merasakan bahwa dunia menjadi jauh lebih berwarna dari sebelumnya. Semua aliran nutrisi dan kelembapan yang diserap batang pohon dari bawah tanah di kejauhan semuanya tersaji di matanya. Semuanya menjadi transparan. Tidak ada lagi penghalang di depan matanya. Semuanya didefinisikan ulang. Setelah tenggelam dalam alam seperti itu selama cukup lama, Zhang Tai tiba-tiba terkejut sementara semua fenomena abnormal menghilang dalam hitungan detik. Apakah ini ilusi? Ketika Zhang Tai menatap pohon itu di kejauhan, pohon itu menjadi transparan sekali lagi sementara jalur sirkulasi nutrisi dan kelembapan muncul kembali di mata Zhang Tai seperti jaring besar. Zhang Tai melihat ke tanah, sementara jalur air tanah juga terlihat jelas di matanya. Itu bukan ilusi, tetapi suhu warna yang lebih tinggi yang disebutkan oleh Heller. Zat memiliki suhu warna yang berbeda dan jelas hierarkis. Setelah tinggal sebentar di musim semi yang hangat, Zhang Tai tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan jeritan yang tiba-tiba, dia keluar dari mata air yang hangat dan meninggalkan kastil besi hitam dalam keadaan telanjang dan muncul kembali di aula pengorbanan berdarah di puncak-puncak utama Gunung Senjata. Zhang Tai langsung bergegas keluar dari aula pengorbanan berdarah dan sampai di sekelompok kristal di puncak-puncak utama, yang berisi beberapa mutiara benda rahasia. Hanya setelah beberapa menit, Zhang Tai tiba-tiba meraung seperti serigala liar yang meminum terlalu banyak Viagra karena kegembiraan yang luar biasa. FCK, semuanya milikku, FCK, semuanya milikku, aku kaya, FCK, aku kaya. Hari itu, seorang pria telanjang melompat dan berteriak di kumpulan kristal di Weapons Mountain seperti sedang gila. Kastil Besi Hitam Bab 969, mempromosikan menjadi Ksatria Bumi 1. Pada malam tanggal 17 Desember tahun ke-902 kalender besi hitam. Meskipun Zhang Tai sudah lama tidak menghubungi dunia luar dan tidak bisa merasakan waktu berlalu melalui penanaman berulang setiap hari. Dia masih bisa melihat waktu yang tepat dari dunia luar melalui jam meja halus di lobi pohon istana kastil-kastil. Besi hitam yang dibuat oleh Edward. Jam meja ini dibuat sesuai permintaan Zhang Tai murni dengan tangan.
Lebih tinggi dari 1 meter, jam meja logam berwarna ungu merah adalah karya seni yang sempurna. Keanggunan dan bidang kinya sangat cocok dengan pohon istana. Waktu di Castle of Black Iron sinkron dengan dunia luar, siang atau malam. Zhang Tai secara khusus menyuruh Edward untuk membuat jam meja seperti itu dan meletakkannya di lobi pohon istana 1 tahun yang lalu kalau dia lupa waktu di dunia luar. Hal ini dapat mengingatkannya bahwa banyak orang dan banyak hal di dunia luar yang menunggunya meskipun dia berada di dalam piramida dan kastil besi hitam. Saat berkultivasi, waktu berlalu dengan cepat, Zhang Tai bahkan khawatir akan melupakan perselisihan di dunia luar. 4 bulan yang lalu, Zhang Tai berhasil menembus pengepungan boneka pertempuran di lobi sendirian. Ini adalah pertama kalinya dia menerobos lobi dan melewatinya dengan berjalan kaki sendirian. Ini adalah pertama kalinya dia menghentikan serangan boneka pertempuran tersebut tanpa menggunakan bola kristal sejak dia memasuki piramida. Zhang Tai telah memasuki 9 perubahan dunia besi hitam saat itu. Semakin tinggi wilayah kekuasaannya, maka semakin yakinlah Zhang Tai. Sebenarnya, sejak ia mencapai 6 perubahan alam besi hitam, Zhang Tai sengaja memperlambat kecepatannya dalam menyerap cakra bumi Baron Iblis dengan memperluas frekuensi 1 kali per bulan menjadi 1 kali per 1,5 minus 2 bulan. Hal ini menghemat lebih banyak waktu dan peluang bagi Zhang Tai untuk meletakkan fondasinya. Dia melakukan segalanya dengan santai. Di setiap wilayah, Zhang Tai akan memiliki pengetahuan yang berbeda dan lebih dalam tentang kekuatan para ksatria. Lobi, yang dipenuhi boneka perang, adalah tempat latihan terbaiknya. Tempat latihan itu cocok dengan jadwal Zhang Tai dalam menyerap cakra bumi Baron Iblis dengan cukup baik. Ketika dia maju ke alam besi hitam 5 perubahan. Untuk berkoordinasi dengan budidaya keterampilan pertempuran tombak pembakaran naga api surga, keterampilan pertempuran paling kuat dari sutra naga api. Zhang Tai mengkonsumsi 67 poin energi garis keturunan untuk mengaktifkan afinitas tombak garis keturunan leluhurnya. Itu adalah garis keturunan leluhur mendasar yang mirip dengan afinitas pedang. Setelah mengaktifkan garis keturunan leluhur ini, keterampilan pertempuran tombak pembakaran naga api surga milik Zhang Tai memasuki alam yang lebih tinggi seperti ikan di air. Setelah mengurangi 67 poin energi garis keturunan, Zhang Tai masih memiliki sisa 1717 poin energi garis keturunan. Titik energi yang dibawa oleh buah garis keturunan yang dapat mengaktifkan garis keturunan leluhur sangatlah berharga. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak menyia-nyiakannya begitu saja. Meskipun aku akan segera berpromosi menjadi seorang ksatria bumi, aku kurang pengalaman dalam melawan ksatria bumi, belum lagi pengalaman dalam melawan ksatria bayangan. Seperti kata pepatah lama, pengetahuan sejati berasal dari praktik. Zhang Tai menyimpan titik energi ini karena dia tidak tahu garis keturunan mana yang harus diaktifkan sebelum memiliki pengalaman melawan ksatria bumi. Bahkan ksatria bayangan, setelah berpromosi menjadi ksatria bumi. Pada saat itu, dia bisa memperbaiki kekurangannya lebih lanjut atau memainkan kelebihannya saat melawan ksatria bumi atau ksatria bayangan, yaitu, dia bisa memaksimalkan nilai buah garis keturunan. Berdasarkan pertimbangan yang cermat, Zhang Tai hanya menggunakan 67 titik energi dari buah garis keturunan ini. Pada bulan September, Zhang Tai menyelesaikan putaran terakhir penyerapan cakra bumi Baron Iblis. Setelah itu, Zhang Tai tidak lagi memulihkan cakra bumi Baron Iblis itu, sebaliknya, dia langsung mengabaikannya. Selama 3 bulan terakhir, Zhang Tai berkali-kali menerobos lobi boneka pertempuran dalam waktu yang semakin singkat. Sejak bulan Oktober, Zhang Tai mulai mengembara di Gunung Senjata sekali lagi dan memecahkan mutiara terakhir yang berisi benda rahasia perak di sana. Sampai saat itu, seluruh gunung senjata digeledah oleh Zhang Tai. Pada akhir November, Zhang Tai benar-benar menenangkan dirinya. Dia menghabiskan banyak waktu untuk tidur, mandi, dan bepergian di gunung abadi atau berinkarnasi menjadi kumbang hitam kecil untuk mengalami kehidupan para penghuni kastil besi hitam. Kadang-kadang, dia menghabiskan 2 hari untuk menggali mutiara indah berisi benda rahasia dari tanah di gunung senjata sebelum memindahkannya ke gudang rahasia Xuanwu Portable di kuil jiwa berdarah sebagai koleksi. Melalui penyesuaian tersebut, kondisi Zhang Tai secara keseluruhan mencapai puncaknya pada bulan Desember. Pada malam tanggal 13 Desember berdasarkan saran Heller, Zhang Tai tidak menyelesaikan putaran promosi di piramida ini untuk saat ini, sebaliknya. Dia meninggalkan pohon istana menuju puncak-puncak utama Gunung Abadi dan memulai langkah terakhir baginya untuk berpromosi menjadi seorang ksatria bumi. 4 hari berlalu dalam sekejap mata, pada malam tanggal 17 Desember Heller berjalan keluar dari pohon istana dan sampai ke lereng bukit. Sambil mengangkat kepalanya, dia menyaksikan puncak-puncak utama ditutupi salju putih dengan tatapan penuh semangat. Edward, Aziz dan Agan juga telah tiba di belakang Heller. Mereka juga melihat puncak utama Gunung Abadi di kejauhan. Tuan Kastil harus berpromosi menjadi ksatria bumi hari ini. Aziz bertanya pada Heller dengan tatapan prihatin. Ya, seharusnya malam ini. Ksatria bumi, aku turut berbahagia untuknya, kata Edward tulus.
Edward, Aziz dan Heller yang sangat berbeda dengan pelayan menjadi senang. Hanya Agan yang memutar-mutar jarinya dengan ekspresi malu. Kali ini aku menghabiskan sedikit tenaga, aku hanya membuat sel. Jangan khawatir, kamu akan punya peluang. Heller menghibur Agan saat dia berbalik untuk melihat puncak-puncak utama Gunung Abadi sementara cahaya melintas di matanya, itu akan segera terjadi. Di puncak-puncak utama, Zhang Tai mengisi pola segitiga kompleks terakhir cakra bumi Raja Rock Sutra dengan elemen tanah. Pada saat yang sama, gelombang energi yang kuat muncul dari puncak-puncak utama dan menyapu seluruh ruang kastil besi hitam dalam hitungan detik. Pada saat yang sama, semua penghuni kastil besi hitam merasa kebingungan, tak peduli apapun yang mereka lakukan. Oleh karena itu, mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan keluar dari kamar mereka, mengamati Gunung Abadi di kejauhan. Kastil besi hitam bab 970, gelombang mengamuk. Saat pola terakhir cakra bumi Raja Rock Sutra diisi dengan unsur tanah, seluruh cakra bumi Zhang Tai mengeluarkan suara seperti guntur, K. Suara gemuruhnya menyebar ke seluruh titik gelombang Zhang Tai dan menggema di semua titik gelombang tersebut. Pada saat yang sama, tubuh Zhang Tai bergetar sedetik. Tak lama setelah ledakan ini, gelombang kuat menyapu seluruh ruangan kastil besi hitam yang berpusat di Zhang Tai. Hasilnya, semua makhluk hidup di ruang ini merasakan kekuatan mengerikan dari puncak utama Gunung Abadi, manusia atau hewan. Suara gemuruh ini mirip dengan saat komponen terakhir dari satu set mesin yang kuat dirakit. Setelah komponen terakhir dirakit, seluruh cakra bumi bergoyang sedikit sebelum memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan mulai berputar perlahan. Cakra bumi dan cakra besi hitam kemudian mulai berputar secara terkoordinasi seperti dua roda gigi mesin, satu di luar, satu di dalam. Saat cakra bumi mulai berputar, kekuatan yang benar-benar baru dan kuat tersebar di Zhang Tai dari cakra dalam bentuk gelombang. Ia mulai mengatur ulang sistem kekuatan Zhang Tai. Zhang Tai merasa didorong oleh kekuatan yang luar biasa sementara kesadarannya mulai meningkat seperti roket secara fisik dan spiritual. Di bawah tatapan semua orang, gambar virtual Raja Emas Rock yang sombong mulai muncul di puncak-puncak utama Gunung Abadi di kastil besi hitam. Itu adalah Raja Rock bersayap 4. Di atas tubuh emasnya, setiap bulu memancarkan cahaya keemasan cemerlang seperti emas. Matanya sepanas dua matahari, saat dibuka dan ditutup, seperti matahari terbit dan terbenam. Saat kedua pasang sayap terentang, seluruh Gunung Abadi tertutupi di bawahnya. Dengan bunyi K, yang lain, seluruh kastil besi hitam berguncang lagi sementara semua orang mengetahui bahwa itu diucapkan oleh Raja Rock. Saat bayangan virtual Raja Rock mengepakkan sayapnya untuk pertama kalinya, ia langsung terbang ke langit. Ketika ia mengepakkan sayapnya untuk kedua kalinya, seluruh gambar virtualnya mulai terbang melintasi kastil besi hitam seperti penguasa langit sementara bayangan besarnya menutupi daratan di bawahnya. Adapun gambar virtual ini, kastil besi hitam sangat kecil sehingga Raja Rock bisa terbang melintasi ruang ini beberapa putaran secepat sambaran petir hanya dengan mengepakkan sayapnya satu kali. Banyak warga di Castle of Black Iron yang terkejut dengan pemandangan ini. Ketika bayangan virtual Raja Rock menutupi daratan, seorang lelaki tua berjubah berteriak, itu adalah inkarnasi Tuhan. Setelah dia, semua yang lain mulai berlutut ke arah gambar virtual yang sangat besar ini dengan penuh kesalehan. Orang-orang di kastil besi hitam ini semuanya adalah rakyat jelata dari anak benua Wai. Tidak ada ksatria bumi di seluruh anak benua Wai. Tentu saja, mereka tidak mengetahui tentang gambaran virtual para ksatria bumi. Bahkan jika beberapa dari mereka mengetahui hal itu, mereka pasti tidak menyaksikan fenomena abnormal ketika gambar virtual setingkat kaisar muncul di langit. Menghadapi pemandangan seperti itu, mereka semua hanya bisa menghubungkan segala sesuatu yang ada di depan mereka dengan Tuhan mereka. Dengan suara gemuruh yang lain, bayangan virtual Raja Rock muncul sementara awan warna-warni di seluruh ruangan kastil besi hitam mulai bergulung. Ketika awan warna-warni yang bergulung membawa Raja Rock ke wilayah udara yang lebih tinggi dan lebih luas. Mereka juga mulai menekan gambar virtual sehingga Raja Rock hanya bisa terbang di wilayah udara terbatas kastil besi hitam. Gambar virtual Raja Rock sangat marah karena merasa martabatnya ditantang. Dengan bunyi ketiga, dua pasang sayap Raja Rock menusuk ke awan berwarna-warni seperti pedang tajam. Tampaknya ia akan menghancurkan langit dan penghalang tak terlihat di depan matanya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk bebas, jika bumi menghentikan saya akan menghancurkan tanah dan lokasi terendah, jika langit menghentikanku. Aku akan mengobrak-abrik langit dan menghancurkan kehampaan. Bebas, bebas, bebas. Itulah yang dikejar para Rock sepanjang hidup mereka. Pada saat yang sama, saat bayangan virtual Raja Rock mengepakkan sayapnya untuk pertama kalinya, gelombang elemen di alam elemen di luar kastil besi hitam menjadi gelisah dalam sepersekian detik. Menyebabkan gelombang elemen kuat yang menggulung seluruh alam elemen seperti tsunami yang bahkan tidak dapat dipenuhi dalam 10.000 tahun.
Tentakel spiritual para ksatria besi hitam yang mengejar elemen di alam elemen langsung terkoyak oleh gelombang elemen kuat seperti perahu kecil di tsunami. Akibatnya, semua ksatria besi hitam terpaksa keluar dari alam elemen. Meskipun para ksatria bumi dan para ksatria di atas bumi tetap berada di alam elemen, mereka juga sangat terpengaruh oleh gelombang elemen. Karena kristal elemen yang kacau dan bergelombang sulit ditangkap, mereka harus menghentikan apa yang mereka lakukan. Ah, apa yang terjadi? Semua gerbang menara ksatria di Benteng Singa dibuka sementara semua ksatria keluar dari menara mereka dan bertukar pandang satu sama lain dengan tatapan bingung. Karena ini adalah pertama kalinya hampir semua ksatria besi hitam mengalami perubahan seperti itu di alam elemen. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di menara ksatria tertinggi di tengah Benteng Singa, seorang lelaki tua berjanggut putih dan alis membuka matanya yang cemerlang seperti bintang di langit. Dia kemudian melihat ke tanah dengan tatapan ragu. Wu Guanhai, pemimpin tim tentara armor hitam di Benteng Singa yang juga terpaksa keluar dari alam elemen secara spiritual juga keluar dari kamarnya. Dengan alisnya yang tebal dan tebal, dia bertukar pandangan bingung dengan para ksatria tentara armor hitam lainnya yang juga keluar dari kamar mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Mengingat tatapan tercengang yang lain, Wu Guanhai tahu bahwa anggota tim lainnya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah itu dibangkitkan oleh setan? Seorang ksatria lapis baja hitam bertanya karena penasaran. FT, jika iblis bisa mengusir kita keluar dari alam elemen, untuk apa kita di sini? Wu Guanhai langsung bersumpah. Lalu apa yang terjadi? Siapa tahu? Saat itu, personel logistik yang bertanggung jawab merawat naga bawah tanah itu buru-buru berlari ke sini, berkeringat di seluruh dahinya. Ah, darurat, ada yang salah dengan naga bawah tanah itu. Karena para ksatria ini sangat menghargai naga bawah tanah itu, saat mereka mendengar ini, mereka segera berlari menuju kandang naga bawah tanah. Di dalam kandang, naga bawah tanah paling pemarah yang baru saja ditangkap beberapa hari yang lalu sedang berlutut di tanah dan gemetar seperti anak ayam. Sementara itu, mereka mengubur kepala mereka di bawah perut mereka. Naga bawah tanah adalah subnaga, yang memiliki garis keturunan naga di zaman kuno. Itu menjelaskan mengapa naga bawah tanah begitu kuat. Dalam kegelapan jurang pertama yang tak berujung, banyak ksatria iblis menjadi kebingungan juga. Karena gelombang unsur akan mengusir spesies asing apapun keluar dari alam unsur, manusia atau setan. Jurang ketiga dari alam elemen tanah yang dipenuhi banyak naga bawah tanah menjadi sunyi seperti wilayah mati. Raungan naga bawah tanah yang menjengkelkan benar-benar menghilang di jurang ketiga. Provinsi Yuzu, negara Taixia, di permukaan bumi. Penatua Muyuan, yang sedang berkultivasi, berjalan keluar dari istana kuil di kota merangkul harimau. Sambil mengerutkan kening, dia menatap bintang-bintang di atas langit. Dalam kegelapan, cahaya kutub yang aneh, cemerlang, dan berputar muncul di langit. Cahaya kutub seperti itu seharusnya hanya terlihat di kutub utara atau kutub selatan, bukannya muncul di wilayah udara negara Taixia. Namun, pada saat ini, cahaya kutub yang cemerlang bagaikan tabir fantastis di langit malam. Dengan keindahan yang aneh, itu muncul di depan mata Penatua Muyuan dan berbagi kecemerlangan dengan langit dan tanah. Pengaruh pasang surut unsur-unsur di alam unsur juga tersaji di dunia material. Seluruh kota merangkul beruang dipenuhi dengan seruan, banyak rakyat jelata yang tertidur terbangun dan berjalan keluar pintu atau berdiri di balkon atau di atap. Menyaksikan pemandangan yang aneh dan cemerlang. Di Bukit Xuanyuan, ratusan ribu mil jauhnya dari Provinsi Yuzu. Di halaman rata-rata, di samping kolam yang sama, lelaki tua yang sedang memberi makan ikan emas menatap cahaya kutub di atas Bukit Xuanyuan dengan cahaya mata yang berubah-ubah. Berbeda dari penampilan tercengang orang lain, ketika lelaki tua ini mengamati cahaya kutub. Dia terus memutar-mutar jari kanannya dengan cepat di lengan panjangnya dan mempraktikkan ramalan yang sangat mendalam. Orang bijak akan mengetahui musim yang tepat melalui sehelai daun, belum lagi fenomena astronomi abnormal yang begitu luas. Mungkin rakyat jelata tidak mengetahuinya, tetapi di mata lelaki tua ini, gelombang elemen yang sangat melonjak di alam elemen menunjukkan bahwa seseorang sedang mengembangkan metode tingkat kaisar dan baru saja dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi. Hal yang sama terjadi lebih dari 7 dekade yang lalu. Namun, gelombang elemen di alam elemen tidak sekeras ini dan tidak ada fenomena abnormal di langit pada saat itu. Setelah memutar-mutar jari sebentar di lengan panjangnya, ketika ibu jarinya menyentuh salah satu jari, ia merasakan hambatan yang besar seperti gunung tak kasat mata di antara kedua jari tersebut. Dia tidak bisa menekan ibu jarinya lagi. Meskipun itu sebuah gunung, lelaki tua itu bisa meletakkannya rata dengan satu telapak tangan. Oleh karena itu, lelaki tua itu menekan ibu jarinya ke bawah dengan paksa. Saat angin bertiup, lengan kanannya tiba-tiba meledak berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Lelaki tua itu merasa ingin muntah, tetapi dia mengendalikannya dan akhirnya mengembalikan pandangannya dalam waktu setengah menit. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sementara wajahnya menjadi sedikit pucat.
Jika putra mahkota mengutus seseorang untuk menanyakan apa yang terjadi, katakan saja padanya bahwa ada benda kuat yang bisa menutupi kekayaan surgawi di tubuh orang asing itu. Itu di luar kemampuanku. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik dan kembali ke kamarnya. Sebelum memasuki kamarnya, dia melirik ke istana timur Bukit Xuanyuan. Setelah beberapa saat, seseorang datang keluar halaman ini sambil bertanya, "Siapa itu?" Seorang pelayan di halaman menceritakan kembali kata-kata lelaki tua itu kepada orang yang datang. Orang yang datang kembali dengan jawabannya. Di platform emas setinggi ratusan meter, orang-orang berdahi lebar berjubah bermotif naga sedang memegang pegangan batu giok platform emas dan menyaksikan perubahan cahaya kutub di langit dengan cahaya mata yang rumit. Saudara ketiga, apakah itu kamu, atau saudara kesembilan? Kamu masih berpikir untuk menggantikanku? Kamu membentuk cakra bumi dari sutra makhluk surgawi Xuanyuan dengan sangat cepat. Tampaknya kamu mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Pria itu bergumam. Setelah beberapa saat, seorang pelayan dengan mahkota tinggi primitif dan pakaian hitam gelap datang ke belakang pria itu dan menurunkan tubuhnya sebelum berkata, "Yang mulia, guru Anda mengatakan orang ini memiliki benda ampuh yang dapat menutupi kekayaan surgawi. Itu di luar kemampuannya." Pah! Rel batu giok itu pecah menjadi abu dalam hitungan detik sementara wajah pria berjubah dengan pola naga berubah pucat pasi.